Halo sahabat Fiksi Channel, semoga sahabat sekalian selalu sehat walafiat, barokah rezeki dan hidupnya, amin. Pada kesempatan kali ini Fiksi Channel akan membawakan kisah novel yang apik, romantis serta dramatis tis-tis dengan judul Pedang Asmara, karya Maharaman S. Koping Ho. Jangan lupa ya, subscribe, komen dan like-nya, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ceritanya. Sedot. Jilid Si, atau mungkin karena aku tolol, sambung San Hong, dan dia tersenyum sendiri karena merasa lucu. Gadis itu pun tersenyum dan akhirnya mereka berdua tertawa. Aih, lega hatiku engkau mau tertawa lagi bersamaku, tuaku. Mari kita pergi, makin cepat kita dapat berhadapan dengan Tung Hai Kiam Ong, makin baik. Sekali ini San Hong tidak membantah dan mereka pun berjalan meninggalkan tempat itu, menuju ke arah timur. Bagaimanapun juga, setelah kini dapat berkumpul lagi dengan Siang Bewi, mencinta dia ataupun tidak, ada perasaan lega dan gembira di dalam hatinya, dan harapan yang tadinya sudah hilang dari hatinya, kini mulai bertunas kembali. Odewik Soobudi, SI, berkat kegagahan, kecerdikan, yang semangatnya yang amat besar untuk membuat bangsa, Mependol menjadi bangsa yang kuat, mempersatukan sembah suku dengan cara mendekati mereka dan menundukkan yang menentang, Temucin mulai memperbiak sayapnya dan mengkuat kukunya, bagaikan seekor Raja Wali yang mulai menjadi dewasa. Pada waktu Itef, Pemang di daerah utara, di luar tembok besar, di Damat Mogol dikuasai oleh banyak suku yang memiliki pasukan besar dan kuat, antara mereka yang terkenal adalah suku bangsa Karwit, bangsa Naiman, Merkit dan Uighur. Mereka ini merupakan suku-suku bangsa yang memiliki kekuatan cukup besar dan mereka saling hantam sendiri untuk memperebutkan kekuasaan dan daerah peternakan yang subur. Temucin, dengan siasatnya yang cerdik, berhasil mendekati kepala bangsa Karait yang bernama Togrul, kepala suku yang usianya sudah 70 tahun itu. Togrul juga terkenal dengan nama pendeta Yohanes, karena dia dan suku bangsa Karait yang dipimpinnya beragama Nasrani yang sudah bercampur dengan agama Syamanisme. Demikian pandainya Temucin mengambil hati kepala suku Karait ini sehingga dia diangkat sebagai putra. Ini merupakan suatu langkah yang amat cerdik dan Temucin memperoleh kemajuan, karena bukankah dengan demikian berarti dirinya mulai diakui dan dia memiliki sekutu yang amat kuat, yaitu bangsa Karait yang termasuk satu di utara suku bangsa yang besar dan kuat di utara. Hubungannya sebagai putra angkat dari Togrul melicinkan jalan menuju ke arah tercapainya segala yang diidamkannya. Ketika suku bangsa Karait diserbu pasukan-pasukan dari barat yang bergabung dengan suku bangsa Merkit, musuh lama bangsa Karait, dan suku Beksas pangkat Arait mengalami kekalahan dan nyaris hancur, tetanda merek terdaftar pun segera mengirim pasukannya di bawah panglima-panglima yang terpandai untuk membantu bangsa Karait. Akhirnya, para penyerbu itu dapat dipukul mundur pangkat dan bangsa Karait akhirnya memperoleh kemenang pangkat. Temu saja hal ini berkat jasa Temucin yang datang menolong dengan cepatnya. Kepala bangsa Karait, Togrul atau pendeta Yohanes semakin percaya kepada pangkat JP Petra angkatnya ini, dan nama besar Temucin sebagai seorang pemimpin muda semakin disegani dan dihormati. Sementara itu, di sebelah selatan tembok besar, daratan Cina dikuasai oleh dua dinasti, atau dua kerajaan. Di sebelah utara dipimpin oleh kerajaan Qin, sedangkan di selatan dipimpin oleh kerajaan Sung. Sudah lama kerajaan Qin diganggu oleh bangsa Tartar yang menyerang daerah tembok besar. Bangsa Tartar ini membuat benteng pertahanan di daerah Danau Buyar, dan gangguan-gangguan mereka sungguh memusingkan pemerintah. Kerajaan Qin, terutama sekali mengganggu keamanan lalu lintas perdagangan. Oleh karena itu, Kaisar Qin lalu mengirim bala tentara yang cukup besar jumlahnya untuk menghancurkan para penyerbu itu. Akan tetapi, biarpun pasukan besar ini mampu mengusir pasukan Tartar keluar tembok besar, namun barisan yang sebagian besar terdiri dari prajurit-prajurit tak berkuda ini sukar untuk dapat membasmi musuh yang merupakan pasukan penunggang kuda yang mahir, dengan kuda tunggangan yang gesit. Pasukan Tartar dapat melarikan diri dengan cepat kalau terdesak, kemudian kembali lagi dan membuat penyerbuan mendadak yang membuat pasukan Qin cukup menjadi kalang kabut. Perang seperti ini akhirnya merugikan dan melelahkan pasukan Qin karena pihak musuh melakukan siasat pukul dan lari. Dari para penyelidikannya, mendengar akan pertempuran antara bangsa Tartar dan bangsa Qin. Kesempatan baik untuk mengangkat namanya agar bukan saja terkenal di antara bangsa-bangsa di utara, akan tetapi sebagai salamperken pangkat Amia pangkat kepada kerajaan Qin di selatan, tidak disia-siakan oleh Temucin yang cerdik. Dia segera menghubungi pendeta Yohanes atau Raja Togrul dari bangsa ke pangkat Aitu, mengatakan bahwa bangsa Tartar merupakan Jeff Kusu mereka bersama, apalagi karena dahulu ayahnya Juh pangkat Ucis di tangan bangsa Tartar ini. Kepala suku Ovait menyetujui dan mereka berdua menggabungkan pasukan mereka, lalu menyerang barisan Tartar. Tentu saja bangsa Tartar menjadi kalang kabut, diserang oleh gabungan pasukan Mongol dari belakang, dan dari depan terdapat pasukan Qin. Mereka dalam keadaan terjepit, banyak yang tewas dan banyak pula menjadi tawanan dan orang-orang taklukan bangsa Mongol sisanya melarikan diri sedapatnya. Kemenangan besar ini membuat nama Temucin semakin menonjol. Pimpinan pasukan kerajaan Qin mengakui jasa Temucin dan Togrul. Bahkan kepala bangsa Karait itu, pendeta Yohanes atau Togrul, oleh Raja Qin dianugerahi julukan Wang Han, rajanya segala Han, sedangkan Temucin juga menerima julukan Panglima Pembasmi Pemberontak. Selain gelar Panglima, Temucin juga menerima hadiah sebuah ayunan kanak-kanak terbuat dari perak terukir dengan hiasan kain emas. Gelar dan hadiah ini menakjubkan dan membesarkan hati Temucin yang selama hidupnya belum pernah melihat benda pindah itu. Nama besar Temucin ini menarik hati Bajwa PK kelompok yang berduyun-duyun datang untuk menggabungkan diri dengan pasukan Temucin yang jaftel makin banyak pula pendekar gagah perkasa yang berpangkat apan. Bahkan putra-putra Temucin juga mulak gembleng dalam ilmu pertempuran, terutama Sekarmeh Cepe Noyon, seorang di antara panglima-panglima dolar Emucin yang gagah perkasa dan amat setia. Akan tetapi, seperti sudah lazim terjadi di dunia ini, suatu keadaan tentu ada kebalikan atau lawannya.
Demikian pula dengan Tenmok, banyak orang kagum dan datang menggabungkan diri dengan pasukannya, namun tidak kurang-kurang pula yang merasa iri hati kepadanya. Iri hati yang menimbulkan kebencian, apalagi mendengar betapa Wang Han, julukan baru kepala suku Karait, selalu memuji-muji putra angkatnya yang bernama Temucin itu. Bahkan putra-putra dari Wang Han sendiri merasa iri dan benci kepada Temucin. Mereka menghasut para panglima ayah mereka untuk membenci Temucin sehingga sebagian besar pasukan Karait memandang rendah orang-orang Mongol di bawah pimpinan Temucin yang dianggap membonceng kebesaran pasukan Karait dan nama Wang Han. Komplotan yang membenci Temucin ini perlahan-lahan berhasil pula mempengaruhi hati Wang Han yang sudah tua itu dengan bujukan-bujukan mereka. Harap ayahanda berhati-hati menghadapi seorang licik dan cerdik seperti Temucin, demikian antara lain para putra Wang Han membujuk ayah mereka. Lihat saja, dari orang biasa saja, dia kini telah mengangkat diri menjadi pemimpin bangsa Mongol dan agaknya dia hendak menyaingi kedudukan ayah. Kami semua tidak merasa heran kalau akhirnya dia akan mendesak kekuasaan bangsa kami. Ayahanda memelihara seekor harimau, di waktu masih kecil jinak dan menyenang dan akan tetapi kalau sudah besar, mungkin akan menerkal ayah sendiri. Akhirnya, Wang Han yang terkena bujukan itu tidak lagi melarang atau menghalangi ketika komplotan itu mengatur siasat dan merencanakan untuk membunuh Temucin dan mengeltriciukan pasukannya. Panglima yang dipercaya oleh Temucin, yaitu Cepe Noyon, mempunyai seorang putra yang sudah digemblengnya menjadi seorang pemuda yang tegap dan gagah, bernama Yuchi. Pemuda berusia 20 tahun ini cukup ganfeng dan memiliki keahlian dalam hal berburu dan juga berperang, pantas menjadi putra seorang panglima seperti Cepe Noyon. Pemuda ini yang menjadi sasaran komplotan orang-orang Karait. Dipilih mereka seorang putri kepala suku antara mereka, yang remaja dan cantik jelita, untuk dijodohkan dengan Yuchi. Melihat betapa gadis itu amat cantik juga pandai, Cepe Noyon dan Yuchi setuju. Pihak keluarga gadis itu mengajukan sebuah syarat bahwa untuk mengangkat martabat keluarganya, maka dalam pesta pernikahan itu harus dihadiri oleh Temucin sendiri dan semua panglima Mongol, sedangkan semua panglima Karait, sampai Wang Han sendiri juga akan hadir dan merestui. Syarat ini diterima dan disetujui oleh Cepe Noyon setelah mendapat persetujuan dari Temucin. Komplotan itu terdiri dari putra-putra Wang Han sendiri yang bergabung dengan kepala suku Merkit yang bernama Tok Tabek, juga dengan Camuka yang terkenal dengan julukan si cerdik, bahkan juga beberapa orang paman Temucin sendiri ikut dalam komplotan itu. Mereka bersepakat untuk membunuh Temucin apabila kepala suku bangsa Mongol yang mulai terkenal ini naik pangkat hadiri pesta pernikahan, dan kalau usaha ini gagal pangkat mereka telah mempersiapkan pasukan yang besar jumlahnya untuk menyerang pasukan Temucin dan menghancurkannya. Namun, Temucin bukanlah seorang bodoh. Dia maklum bahwa dalam keadaan seperti di waktu para pimpinan suku-suku bangsa saling berlomba dan bersaingan untuk memperebutkan kekuasaan terbesar, tidak seorang pun boleh dipercaya. Dia selalu harus bercuriga dan waspada, mengamati setiap pangkat orang pangkat Oik yang dianggap saudara dan sahabat sendiri sekalipun. Dia maklum bahwa sekali dia lengah, tentu dipergunakan oleh pihak yang tidak suka kepadanya untuk menatukannya. Maka, sikap orang-orang Kelfield pangkat Ang baik itu tidak membuatnya lepas dari kewaspadaan. Bahkan setelah ada pengikatan perjodohan antara putri seorang suku bangsa atau kelompok suku Karait dengan Yuchi putra pembantunya yang setia, Cepe Noyon, Temucin juga bersikap waspada menduga yang paling buruk, yaitu bahwa sikap itu hanya merupakan siasat saja yang harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan. Diam-diam dia segera mengirim 5 orang prajurit penyelidik ke wilayah kekuasaan suku Karait untuk melakukan penyelidikan teliti, menguak tabir yang mungkin menutupi sikap berbesan itu. Dan apa jadinya, 5 orang prajurit penyelidik itu tidak pernah kembali. Agaknya sejarah akan lain jadinya dan belum tentu nama Temucin kelak akan menjadi Genghis Khan yang maha terkenal kalau saja tidak terjadi hal yang amat tidak disangka-sangka. 5 orang penyelidik itu telah tertawan musuh dan dibawa siksaan yang amat mengerikan. Akhirnya seorang di antara mereka mengaku bahwa Temucin merasa curiga dan mengutus mereka untuk menyelidiki keadaan di wilayah suku Karait, menyelidiki apakah di balik pernikahan Yuchi itu tit pangkat verkandung maksud buruk. Tentu saja pihak Karait terkejut bukan main. Hampir saja rahasia mereka dimtahui Temucin. Maka, mereka lalu berunding dan memutuskan untuk melakukan penyerbuan secara tiba-tiba lebih besar dari namun, hal yang tidak tersangka-sangka itu pun terjadilah. 2 orang penggembala kuda yang melihat ditangkapnya 5 orang mata-mata itu, juga mereka yang bekerja sebagai penggembala kuda milik para perwira Karait mendengar pangkat bahwa mereka harus mempersiapkan semua kuda Karerta akan dipergunakan untuk menyerbu pasukan Mon 51 di bawah pimpinan Temucin. Segera malam-malam mereka melarikan diri berkunjung ke perkemahan Temucin. Mereka ada 2 orang yang sudah lama mengagumi Temucin, dan mereka mendengar betapa pimpinan orang Mongol yang masih muda ini pandai sekali memimpin, adil dan juga menghargai jasa orang-orang yang membantunya. Mereka berpikir bahwa kalau mereka tetap menghambakan dirinya kepada Wang Han, mereka hanya akan menjadi penggembala kuda seumur hidup. Sebaliknya, kalau mereka menghambakan diri kepada Temucin sambil membawa berita penting yang merupakan jasa yang besar, tentu mereka akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Maka, malam-malam mereka meninggalkan perkemahan suku Karait dan menghadap Temucin. Mereka, suku Karait dan sekutu mereka, merencanakan untuk menyerang perkemahan Paduka pada malam hari. Mereka berniat keras untuk membunuh Paduka dan menghancurkan pasukan Paduka. Demikian 2 orang penggembala kuda itu melapor. Biarpun jantungnya berdebar karena mendengar laporan ini, namun Temucin tetap tenang. Coba ceritakan dari permulaan, bagaimana kalian dapat mengetahui akan hal itu, dan apa yang terjadi di sana. 2 orang penggembala itu lalu, dan Pound Sterling cerita tentang tertawannya 5 orang mata-mata Astris Wemegerfli kirim Temucin, kemudian tentang persiapan yang dibuat oleh pasukan Karait untuk menggempur malam hari nanti. Temucin mengangguk ketika pangkat tidak meragukan lagi kebenaran laporan itu. Berapakah besarnya pasukan mereka? Besar sekali, Khan yang mulia. Suku Karait sendiri mengerahkan sapnya 13.000 orang, dan ditambah dengan sekutu mereka, maka hamba kira tidak akan kurang pangkat dan 15.000 orang.
Temusif mengucapkan terima kasih memberi balas jasa berupa kedudukan sebagai kepala pengurus kuda seluruh pasukannya. Kepala, tinggal mengawal dan memerintah banyak anak buah, bukan hanya penggembala kuda yang setiap hari bau keringat dan kotoran kuda. Termucin lalu mengumpulkan semua nenglimanya untuk diajak berunding menghadap keadaan yang gawat itu. Jumlah musuh ada 15.000 orang, sedangkan pasukannya sendiri hanya kurang lebih 5.000 orang saja 1 lawan 3. Kalau seimbang saja jumlahnya, dia akan menyambut dengan penuh semangat. Biarpun dia tahu bahwa pasukan Karait merupakan prajurit-prajurit yang tangguh, namun prajuritnya sendiri merupakan orang-orang gemblengan. Tentu saja kalau harus menyambut musuh yang 3 kali lipat banyaknya dari depan, merupakan bunuh diri yang bodoh. Mereka lalu mengadakan perundingan untuk mengatur siasat. Mereka harus bertindak cepat karena waktunya hanya sedikit sekali. Dalam waktu beberapa jam saja, pihak musuh tentu sudah datang menyerbu seperti yang dikabarkan oleh pangkat H2 orang penggembala kuda itu. Setelah mengadakan perundingan Mas dan K pangkat Nasak dengan para pembantunya, diambillah keputusan untuk mengungsikan semua keluarga mereka. Semua orang dibangunkan dan semua ternak disingkirkan dari perkemahan itu, dipencam-nencar. Keluarga cepat diungsikan dengan kereta-kereta, juga barang-barang berharga mereka. Mer pangkat TFMI mengan patuh sekali tanpa mengeluh, malam-malam segera melarikan diri mengungsi, berbondong-bondong mereka menuju ke perkemahan tetap mereka yang letaknya jauh dari situ. Gerobak jasobak sapi yang besar tidak dibawa, dibiarkan berdiri mengelilingi perkemahan mereka seperti semula. Api unggun tetap dinyalakan, bahkan beberapa orang yang gagah berani, dengan kuda yang dapat berlari cepat, mendapat tugas menjaga agar api unggun itu tidak padam. Setelah semua keluarga lari paling depan, barulah para panglima memimpin pasukan untuk meninggalkan perkemahan itu di bagian belakang, untuk melindungi pelarian para keluarga mereka dari serbuan musuh yang tentu akan melakukan pengejaran. Tujuan mereka adalah daerah berbukit yang berada di depan, kurang lebih 10 mil jauhnya. Daerah berbukit itu akan dapat melindungi mereka, dapat mereka jadikan semacam benteng pertahanan. Setelah pasukan Temucin menyeberang sebuah sungai, mereka membiarkan kuda mereka minum dan bahkan memberi makan dan membiarkan kuda mereka ini melepaskan lelah. Mereka amat membutuhkan tenaga kuda mereka besok maka malam ini binatang-binatang harus dapat memulihkan tenaga mereka dan tidak terlalu lelah. Sementara itu, sesuai dengan siasat mereka, orang-orang Karait datang menyerbu lewat tengah Maltan menjelang subuh. Mereka memperhitungkan bahwa waktu seperti itu, semua orang Mongol tentu sedang tidur nyenyak, apalagi hawa udara demikian dinginnya pangkat-pangkat melihat semua api unggun masih bernyala, mereka memperhitungkan bahwa yang tidak tidur tentulah hanya beberapa orang penjaga api unggun. Dengan penuh semangat dan kegembiraan, penuh kepastian akan memperoleh pound sterling HV, persen pinangan besar, pasukan Karait itu menghujankan anak panah di perkemahan itu. Akan tetapi, mereka tidak mendapatkan perlawanan sama sekali. Mereka menyerbu ke perkemahan dan barulah mereka melimili kenyataan yang mengherankan dan membingur TG pangkat H dan pangkat Y itu bahwa perkemahan itu kosong. Atas perintah Temucin yang mengatur siasat, banyak permadani dan pelana-pelana ditinggalkan di dalam perkemahan dan keadaan kacau balau. Hal ini menjadi petunjuk bagi para penyerbu bahwa orang-orang Mongol itu tentu terkejut dan ketakutan, lalu melarikan diri cerai-berai. Karena bingung menghadapi keadaan yang sama sekali tidak mereka duga itu, dan kecewa karena mereka tidak berhasil menemukan Temucin yang akan mereka bunuh, mereka lalu mengadakan perundingan. Api unggun mereka masih bernyala peralatan berharga banyak yang mereka tinggalkan dan keadaannya kacau balau. Jelas mereka itu melarikan diri, tentu kedudukan mereka lemah sekali. Mari kita kejar mereka, demikian mereka mengambil keputusan. Nampak jejak-jejak orang-orang Mongol yang melarikan diri menuju ke timur, maka pasukan orang Karait itu melakukan pengejaran, memacu kuda mereka yang sudah lelah dan tak pernah diberi waktu istirahat itu. Barisan Karait yang amat besar jumlahnya itu merupakan deretan panjang, mengejar orang-orang Mongol yang mereka anggap tentu dalam keadaan kacau DP Fumah, tidak teratur. Mereka seperti hendak berlomba lebih dulu membunuh orang Mongol lebih kejam merampok harta benda dan memilih wanita yang paling cantik. Temucin sudah siap-siap pangkat atritu saja dia dan para pembantunya sudah menduga akan datangnya musuh. Dari jauh mereka mengintai dan melihat pihak musuh mengejar dengan tidak teragun. Temucin memecah pasukannya menjadi 2. Merelder memacu kuda mereka yang segar dan sudah beristirahat lalu menyeberangi sungai dan menyerang musuh dengan cara menggunting dari kanan-kiri. Terjadilah penempuran yang hebat, andai kata Temucin dan para pembantunya belum beristirahat dan kuda mereka tidak segar seperti saat itu, apalagi dengan cara penyerangan tiba-tiba dari kanan-kiri, tentu pasukan Mongol itu akan mudah dihancurkan pasukan Karait yang jauh lebih besar jumlahnya. Namun, orang-orang Karait dan kuda mereka sudah lelah, dan mereka diserang oleh musuh yang mereka anggap sudah lemah dan ketakutan itu, maka mereka menjadi panik dan banyak prajurit mereka yang roboh dan tewas oleh amukan para prajurit Mongol. Namun, karena jumlah orang Karait itu ternyata lebih besar daripada laporan 2 orang penggembala kuda, tidak kurang dari 20.000 orang, maka biarpun pasukan Mongol itu menyerang penuh semangat dengan merobohkan banyak lawan, tetap saja mereka tidak kuat menghadapi pengeroyokan banyak musuh itu. Apalagi ketika matahari mulai terbenam setelah bertempur selama setengah hari dengan cara berlari-larian mempergunakan daerah berbukit-bukit untuk memencarkan pihak musuh, akhirnya Temucin maklum bahwa pasukannya akan habis kalau pertempuran itu dilanjutkan. Temucin melihat bahwa satu-satunya tempat yang akan menyelamatkan pasukannya hanyalah sebuah bukit yang diberi nama Bukit Gupta, sebuah asteris bulat yang berada di belakang pihak musuh. Bukit itu memang tempat yang amat baik untuk bertahan terhadap serangan musuh yang lebih besar. Bukit yang dikelilingi jurang yang amat curam dan jalan naik ke puncak bukit itu hanya satu, jalan sempit yang diapit tebing Curmuayao mereka dapat mencapai bukit itu, maka mereka awi selamat. Akan tetapi siapakah yang dapat ditunjuk sebagai pelopor karena bukit itu berada di sebelah belakang musuh. Untuk mencapainya harus mencari jaka darah, yaitu harus melingkari pasukan musuh. Majulah Guildar, kepala suku Manhut yang menjadi seorang di antara pembantu dan panglima Temucin yang setia. Guildar terkenal pandai sekali menunggang kuda, juga amat pemberani dan cerdik, ditambah pula pandai dia memainkan pedang sambil menunggang kuda.
Han Yang Mulia, biarlah saya yang akan memegang Panji Paduka. Biarpun saya sudah letih, namun akan saya pergunakan seluruh sisa tenaga saya untuk memancangkan Panji Paduka di puncak Bukit Gupta. Akan saya terjang semua musuh yang menghalangi saya. Biarlah semua orang melihat keberanian dan kesetiaan saya. Kalau saya gagal dan tewas, harap Paduka Suka memelihara keluarga saya. Temucin menghampiri dan merangkul Guildar, kemudian menyerahkan Panji dan pedangnya. Guildar menunggang kuda, disusul para prajurit yang dipimpin para panglima, melindungi Temucin dan Guildar menerjang pasukan musuh bagian samping kiri lalu menyerang bagian belakang. Keadaan musuh menjadi kacau balau dan panik melihat keberanian Guildar dan pasukan Mongol, ditambah pula malam mulai tiba. Akhirnya, biarpun terluka, Guildar berhasil memancangkan Panji Temucin di puncak Bukit Gupta. Pihak pasukan Karait menjadi jetoyar. Banyak sekali prajurit mereka yang gugur, apalagi seorang putra dari Wang Han luka parah, maka terpaksa mereka menghentikan penyerangan dan mundur. Bagaimanapun juga, harus mereka akui isu pangkat kerugian di pihak mereka lebih besar. Pada keesokan harinya, kembali mereka melakukan pengejaran namun semangat mereka telah melemah sehingga biarpun banyak pula prajurit Mongol yang tewas, Edeftiun Temucin dapat menyelamatkan diri berikut keluarganya. Bahkan pasukan inti suku-suku yang berlindung di bawah panjinya masih utuh akhirnya. Pasukan Karait mendapat perintah dari atasan untuk menghentikan pengejaran. Bukan main dia itu, Wang Han menarik napas panjang ketika mendengar pelaporan tentang kegagalan membunuh Temucin itu. Kita telah salah perhitungan, orang seperti Temucin itu lebih menguntungkan kalau dijadikan sekutu bukan musuh. Lebih baik dia menjadi kawan daripada lawan. Namun, semua telah terlanjur dan dia tahu bahwa Temucin tidak mungkin mau melupakan atau memaafkan penyerangan yang licik dan curang itu. Dugaan raja tua ini memang tepat sekali. Bukan seorang calon raja besar kalau Temucin melupakan kecurangan seperti itu, yang mengakibatkan kekalahan yang dideritanya, kehilangan banyak prajurit harta benda. Beberapa hari kemudian semenjak terjadi peristiwa itu, Wang Han, yaitu julukan baru yang dianugerahkan Kaisar Kerajaan Qin kepada kepala suku Karait yang tadinya bernama Togrul atau juga pendeta Yohanes ini, malah menerima sepucuk surat dari Temucin. Surat itu ditulis dengan huruf-huruf yang bagus, disusun dalam kata-kata yang indah, nampaknya asteris 4 halus dan sopan seperti sepatutnya seorang putra angkat menulis sepucuk surat kepada ayah angkatnya yang dihormati. Ayahanda Wang Han yang mulia, ingatkan Ayahanda, ketika Ayahanda dikejar musuh, bukankah Safnum pangkat meterimkan para panglima saya untuk menolong Ayahanda? Juamda datang kepada saya menunggang seekor kuda buta simgan pakaian compang camping dan badan kurus kelaparan. Bukankah saya memberi Ayahanda ternak biri-biri dan kuda dalam jumlah yang berlebihan? Dahulu, pasukan Ayahanda merampas barang-barang rampasan perang yang menjadi hak pasukan saya, kemudian rampasan itu dirampas musuh-musuh Ayahanda, dan para panglima saya yang berhasil mengembalikannya kepada Ayahanda. Di tepi Sungai Hitam kita telah berjanji untuk bersatu, tidak mendengarkan kata-kata fitnah mereka yang hendak memisahkan kita. Saya tidak pernah menuntut ganjaran yang lebih dari Ayahanda. Andaikah kekuasaan Ayahanda merupakan kereta, maka saya adalah sebuah di antara roda kereta itu. Kalau kereta hilangan sebuah rodanya, takkan berjalan maju. Kenapa Ayahanda marah kepada saya dan menyerang saya? Demikianlah bunyi surat itu, sopan halus namun mengandung penyesalan besar, bahkan merendahkan. Ancaman yang mengerikan mulai menghantui hati Wang Han. Dia merasa menyesal sekali mengapa menuruti bujukan para putranya dan para musuh namun penyesalan yang terlambat datangnya tidak ada artinya lagi. Temucin menyusun kekuatan Yalik besar sekali. Setelah melakukan penyelidikan untuk mengetahui keadaan dan kekuatan suku Karait, mulailah Temucin melakukan penyerangan. Sebuah pertempuran hebat terjadi, pertempuran seru dan mati-matian antara dua buah pasukan yang hampir sama besarnya dan yang saling satu membenci. Dua buah di antara suku-suku terbegar di daerah Mongol. Suku Karait merupakan suku yang tua dan besar, bahkan kerajaan Qin di sebelah selatan tembok besar juga segan terhadap suku Karait. Dan Flokiku bangsa itu mengalami penyerbuan besar-besaran dah. Temucin, mereka melakukan perlawanan mati-matian. Namun, Temucin sudah memperhitungkan secara masak-masak sebelum melakukan penyerbuan itu. Para panglimanya mengambil posisi yang tepat, mengepung pusat benteng bangsa Karait itu. Pertempuran berlangsung dari subuh, sehari penuh dan akhirnya, menjelang senja, perlawanan bangsa Karait dapat dipatahkan. Raja tua Wang Han dan putranya menderita luka-luka dan mereka berdua melarikan diri sebelum benteng terakhir bobol. Perkemahan besar bangsa Karait diserbu dan diduduki. Harta benda bangsa Karait yang ditinggalkan lari pasukan yang kala itu dirampas, wanita-wanita ditawan. Temucin sendiri tidak membutuhkan harta benda dan para wanita itu. Dia membagi-bagikan harta dan wanita itu kepada para panglima dan prajurit yang berjasa. Bahkan perkemahan Wang Han sendiri yang dihias dengan sulaman emas, diberikan seluruhnya kepada dua orang penggembala kuda yang pernah berjasa memberi kabar ketika pasukannya akan diserbu oleh suku Karait tempo dulu, sehingga terjadi pertempuran di Bukit Gupta itu. Pasukan Temucin mengejar sisa tentara Karait. Setelah pasukan musuh itu terkepung, Temucin yang cerdik menahan pasukannya agar tidak membasmi mereka. Dia memberi kesempatan kepada sisa asteris pasuk 4N Karait untuk menyerah dan menaluk, menawarkan agar mereka suka bergabung dengan pasukannya pangkat Fek semakin besar dan jaya. Karena melihat betapa raja mereka sudah dihancurkan musuh, maka tidak ada pilihan lain bagi pasukan Karait untuk menaluk kepala pangkat Rikmu yang besar itu. Temucin tidak bertindak kepalang tanggung. Dia memerintahkan untuk mencari dan menangkap para penggerak Pave dan Kutuan yang memusuhinya. Akhirnya, Camuka, masih keponakannya sendiri yang berjuluk si cerdik tertangkap dan melihat betapa orang ini biarpun cerdik namun amat culas dan membencinya karena iri hati. Temucin lalu menghukum mati padanya. Dia juga menyuruh orang-orangnya menyelidiki kemana larinya Wang Han dan putranya. Dan biarpun tidak secara terang-terangan, Temucin berhasil pula menyuruh mata-matanya untuk melakukan pengejaran, pencarian kemudian membunuh pula Wang Han dan putranya.
Karena hal itu dilakukan secara rahasia, maka tidak ada yang menyangka bahwa dia yang menyuruh orang membunuh bekas ayah angkatnya itu. Bermacam-macam berita tentang kematian Wang Han. Ada yang mengatakan dia dan putranya dalam pelarian itu dibunuh perampok, ada yang mengabarkan dibunuh orang-orang Turki. Semenjak berhasil mengalahkan suku Karaib, bahkan kini seluruh sisa suku Karaib bergabung di bawah Panji Temucin, maka raja muda ini menjadi semakin terkenal dan besar kekuasaannya. Para kepala kelompok menjadi gentar. Kalau suku Karaib yang demikian besar dan kuat sampai dapat dikalahkan, maka pada waktu itu, kiranya tidak ada pemimpin yang akan mampu menandingi kebesaran Temucin. Semakin banyak kepala kelompok yang menakluk sebelum diserang menggabungkan diri, mengakui kekuasaan Temucin. Mereka Yan, tidak mau tunduki diserbu dan dihancurkan. Dalam hal ini Temucin bertangan besi. Suku yang tidak mau takluk serbu dan dibasmi habis kecuali para wanitanya yang dibagi-bagikan kepada para prajuritnya, dan kanak-kanak yang sehat dipelihara karena kelak dapat menggantikan papa prajurit yang tua. Ternyata Temucin merupakan seorang pemimpin yang amat bijaksana. Jika memberi hadiah yang amat besar, bahkan tidak sepangkat Ang memberikan barang milik pribadinya kepada panglima yang berjasa. Para panglima yang menjadi pembantu utamanya dan sudah menumpuk jasa dihormatinya dan diberi kekuasaan mutlak sehingga mereka itu dapat saja setiap saat memasuki kemahnya. Bahkan banyak di antara para panglima berjasa ini yang melakukan kesalahan besar, yang menurut kebiasaan seharusnya dihukum mati, ternyata diampuni oleh Temucin. Sebaliknya, kepada musuh-musuhnya, yaitu suku yang tidak mau mengakui kekuasaannya, dia bertindak kejam bukan main, membunuh mereka tanpa mengenal ampun lagi. Berduyun-duyun datanglah kelompok-kelompok baru dan akhirnya, hampir seluruh suku di daerah Mongol yang membentang luas dari barat ke timur dan dari tembok besar ke utara, taluk dan bergabung dengan pasukan Temucin. Bangsa Mongol menjadi bangsa yang besar, bersatu dan amat kuat. Demikian besarnya kekuasaan Temucin sehingga suku-suku yang tadinya saling bermusuhan turun-temurun, setelah mereka bergabung dengan Temucin, maka permusuhan di antara mereka itu dilupakan. Dan kelompok-kelompok yang berlainan agama, ada yang beragama Buddha dan Syaman, pemuja berhala, kaum muslimin dan penganut agama Na 9 pound sterling Nestorian, dapat bersatu di bawah Panji Temucin. Temucin yang hendak mengukuhkan asteris kedudukannya itu mengusulkan untuk mengadakan rapat besar di antara para pimpinan kelompok. Kita telah menjadi bangsa yang besar dan semua kelompok dan suku telah bersatu padu. Untuk memimpin bangsa yang besar ini, kita membutuhkan seorang pemimpin, pangkat Ormak Tekahan, raja yang dapat membimbing kita renjat. Bangsa yang besar, jaya dan kuat, bukan bangsa yang berkeliaran tanpa tempat tertentu seperti kebanyakan dari kita. Demikian antara lain Temucin mengajukan usul yang diterima oleh semua kepala kelompok. Ketika itu, bangsa Turki juga menyatakan dirinya bersatu dengan bangsa Mongol yang semakin kuat itu. Ketika diadakan sidang atau rapat besar yang terjadi dalam tahun 1206, dalam pemilihan raja, tentu saja semua pemimpin kelompok menunjuk dan memilih Temucin, tak seorang pun meragukan kemampuannya, melihat betapa pandainya Temucin memimpin bangsa Mongol selama beberapa tahun ini. Dengan suara bulat, Temucin diangkat menjadi raja dan atas usul seorang ahli nujum, Temucin diberi gelar Genghis Khan yang teragung di antara raja dan kemudian terkenal dalam sejarah sebagai Genghis Khan. Dengan sikap yang agung dan hati yang besar Temucin menerima pengangkatan itu dan sejak itu dia pun menjadi raja besar Genghis Khan yang kelak akan mengguncangkan sebagian dunia dan namanya dikenal oleh seluruh dunia. Tebing itu curam sekali, hati merasa ngilu kalau orang berdiri di tepi tebing dan menjenguk ke bawah. Bukan main curamnya, tidak kurang dari 1000 kaki, dan jauh di bawah sana nampak air laut. Dari jarak lusid pangkat I itu, air laut nampak tenang sekali, seperti hamparan yain beledu biru. Batu-batu karang nampak kecil-kecil menghias pantai di bawah. Padahal kalau orang berada pangkat di bawah tebing, air laut itu bergelora tak pernah berhenti, menghantami batu karang mengeluarkan suara berdebur keras dan mengguncangkan karang pangkat N pangkat Esiter yang nampak dari atas hanya garis-garis putih, yaitu puncak alun yang membuih. Anehnya, di pangkat Jasioing curam yang amat sunyi itu, di tepi pantai timur, berdiri sebuah bangunan yang megah. Sep sekali tebing itu dan tidak nampak ada rumah lain. Memang daerah itu terpencil, tentu saja tidak ada orang yang pangkat suka membangun sebuah dusun di atas tebing curam yang sunyi seperti itu. Apa yang diharapkan dari tempat seperti itu? Tanahnya batu kapur yang tidak dapat ditanami, tebingnya curam sehingga tidak mungkin orang mengharapkan pencaharian ikan di lautan. Hutannya juga tidak subur, hanya ditumbuhi pohon-pohon liar yang tidak dapat dimanfaatkan, dan hampir tidak ada binatang buruan di daerah itu. Karena itu, maka sungguh aneh melihat ada sebuah rumah besar tanpa tetangga di tempat itu. Rumah terpencil itu cukup besar dan megah. Genteng-gentengnya masih nampak bersih dan kuat, temboknya juga harus saja dikapur lagi. Pekarangan rumah itu ditanami bunga-bunga, pemandangan yang aneh di daerah berbatu kapur itu. Kalau orang mendekat, baru dia tahu bahwa pekarangan itu agaknya ditimbuni tanah subur yang tentu didatangkan dari bawah tebing, di daerah yang tanahnya subur lebih menengah ke daratan. Dan rupanya ada sumber air dari atas tebing itu, hal yang cukup aneh. Mungkin air itu mengalir dari puncak tebing yang lebih tinggi dan air ini ditampung dan cukup memenuhi kebutuhan penghuni rumah itu, juga untuk menyirami tanaman di pekarangan kalau musim kering tiba. Rumah itu dikurung pagar tertokman kalau orang memasuki rumah itu, dia akan semakin terheran-heran melihat perabot rumah yang sefka indah dan mahal. Rumah dengan perabot, seperti itu sepatutnya berada di kota, menjadi tempat tinggal keluarga bangsawan berpangkat tinggi @ML traknya keluarga seorang hartawan besar. Apalagi melihat adanya belasan orang wanita muda yang kesemuanya cantik manis, dari usia 20 sampai 30 tahun yang bekerja di rumah besar itu. Tentu rumah bangsawan tinggi, dan di pintu depan nampak mil lebih besar dari jaga di mana terdapat 5 orang penjaga yang bertuipuh kekar dan bersikap bengis. Bukan pejabat, karena kalau rumah pejabat, tentu penjaganya prajurit berpakaian seragam padahal, para penjaga ini tidak berpakaian seragam, melainkan pakaian seperti ahli silat tukang pukul. Memang aneh keadaan rumah itu berdiri di tempat yang aneh dan tidak pada tempatnya.
Akan tetapi, pemilik rumah itu memang bukan manusia biasa melainkan seorang manusia yang aneh, manusia yang ditakuti dunia Kang O dan dianggap seperti bukan manusia melainkan lebih mendekati iblis. Dia adalah Tung Hai Kiam Ong, Raja Pedang Laut Timur, Chu Sek Lem yang juga dianggap sebagai datuk besar wilayah timur. Dia ditakuti di dunia Kang O dan tidak ada tokoh sesat yang tidak tunduk kepadanya. Bahkan para pimpinan gerombolan sesat banyak yang suka mengirim bingkisan tanda kehormatan kepada datuk besar itu sehingga Tung Hai Kiam Ong yang sudah kaya raya itu tak pernah berkurang kekayaannya, bahkan makin bertambah. Datuk ini memiliki sebuah kereta besar dan setiap 3 hari sekali, orang-orangnya mengendarai kereta pergi ke kota Siang, belasan li jauhnya dari tebing situ, untuk pergi berbelanja segala barang yang dibutuhkan keluarga Chu Sek Lem. CCV dan biarpun rumah itu berdiri terpencil di tempat sunyi, namun penghuninya tak perpangkat merasa kesunyian. Hampir setiap malam tentu terdengar musik dibunyikan di ruangan belakang, di mana berapa persen lebih besar dari elayan wanita itu bermain musik, bernyanyi, menari endean menghibur hati majikan mereka. Dan ternyata bahwa belasan orang wanita muda cantik bukan hanya ref. Jadi pelayan dan mengurus rumah tangga itu, melainkan juga menjadi penghibur, pandai bermain musik pandai pula bermain silat sehingga mereka merupakan pangkat pasukan keamanan sebelah dalam rumah, dan juga mereka menjadi selir-selir Tung Kiam yang menemani tidur majikan itu setiap kali mereka dibutuhkan. Beberapa hari sekali, ada saja tamu yang datang berkunjung. Mereka adalah tokoh-tokoh sesat, pemimpin-pemimpin gerombolan yang datang untuk menyampaikan hormat dan bingkisan mereka. Mereka itu bukan memberi dengan percuma, karena pertama, mereka tentu akan dianggap sebagai sahabat oleh datuk besar itu, dan kedua, sehelai surat saja dari si datuk besar sudah merupakan suatu jaminan bagi mereka. Takkan ada seorang pun berani mengganggu sahabat dari datuk besar Tung Hai Kiam Ong. Tung Hai Kiam Ong Chu Sek Lem adalah seorang laki-laki berusia 60 tahun yang berperawakan sedang dan wajah tampan. Dia kelihatan pendiam, wibawa, bahkan congkak, memandang rendah orang lain dan merasa bahwa dialah orang yang paling hebat di dunia ini. Pantangannya adalah kalau ada orang memandang rendah atau tidak menghargainya. Siapapun orang itu tentu akan dicarinya, ditantang berkelahi dan dibunuhnya. Dia telah pangkat kematian istrinya, namun duda ini tidak pernah merasa kesepian karena 15 orang wanita muda J yang bekerja mengurus gedungnya merupakan self selir satu yang cantik dan menyenangkan hatinya. Tung Kiam hiklap di gedung itu bersama seorang pemuda bernama Chu Sihan, yaitu putra dan anak tunggalnya. Pemuda ini telah berusia 23 tahun, tampan dan gagah seperti ayahnya, juga memiliki ilmu kepansem tinggi mewarisi ilmu-ilmu ayahnya. Dia bahkan mempelajari pula kesusastraan sehingga dia menjadi seorang Bun Bu Chuan Jai, ahli silat dan sastra, yang berjan tampan dan berkepandaian tinggi. Selain mewarisi ilmu kepandaian ayahnya, juga Chu Sihan mewarisi tekombongan ayahnya, dan ditambah lagi dia berwalfak cabul dan mata keranjang. Semenjak dia remaja dan berangkat dewasa, semenjak ibu kandungnya meninggal dunia, Sihan memperoleh guru-guru yang amat pandai dalam hal kecabulan, yaitu para pelayan atau selir-selir ayahnya sendiri. Dan merekalah dia menjadi hamba nafsu berahi dan mereka itu semua dengan senang hati akan suka menjadi gurunya yang penuh gairah. Tung Kiam tahu akan hal ini, tahu bahwa putranya menjadi kekasih semua selirnya, namun dia tidak peduli dan hanya tertawa saja. Namun, 15 orang selir ayahnya itu akhirnya membosankan pula hati pemuda ini dan mulailah dia pergi ke kota Siang dan menjadi langganan tetap rumah-rumah pelacuran yang hanya terdapat di kota itu. Dan dia juga amal terkenal, disukai di kalangan pelacuran karena dia muda, tampan, jantan dan kaya raya, royal dengan uangnya. Karena orang-orang mengenal Chu Kong Chu tua muda Chu ini sebagai putra datuk besar yang tinggal di tebing, tak seorang pun berani bersaing dengan dia. Inilah perbedaan antara ayah dan anak itu. Kalau si Faya selalu bersikap angkuh dan tidak mau merendahkan pangkat Tri dengan berkeliaran ke rumah pelacuran, sebaliknya putranya menjadi langganan rumah-rumah pelesir FTM Chan kalau si ayah seorang yang pendiam. Sebaliknya di dalam kesombongannya Chu Sihan pan pangkat bicara dan pandai memikat hati wanita. Entah sudah berapa banyaknya wanita terjatuh ke dalam pelukan pemuda ini, baik ia wanita istri orang, atau perawan yang belum bersuami. Jarang ada wanita yang mampu bertahan, mampu menolak rayuan maut Chu Spehan. Dan para suami yang istrinya diganggu, orang-orang tua yang anaknya diganggu, tidak ada yang berani memperlihatkan kemarahan mereka terhadap Pegen Vito itu. Mereka hanya diam-diam menceraikai sepangkat mereka, atau mengusir anak mereka yang telah mendatangkan aib kepada keluarga mereka. Tentu saja para wanita itu yang akhirnya menjadi korban karena tentu saja Chu Sihan tidak pernah mau bertanggung jawab, apalagi mengawini para wanita itu. Kalau sudah bosan, dia pun pergi meninggalkan mereka begitu saja. Dan dia seorang pemuda pembosan, tak pernah ada wanita yang dapat memikatnya selama lebih dari 1 bulan saja. Beberapa bulan yang lalu, Omah Chu Sihan berhasil memikat hati seorang gadis putri seorang ahli silat yang tinggal di kota Jianhu, sebelah selatan kota Siang. Gadis itu tergila-gila kepada Sihan dan akhirnya seperti juga banyak wanita lain, ia terpikat dan menyerahkan diri kepada Sihan. Orang yang sudah tergila-gila seperti mabuk dan tidak sadar lagi apa yang ia lakukan. Ayah gadis itu, seorang ahli silat Bu Tongpai, terkejut dan marah ketika melihat putrinya dinodai Chu Sihan. Akan tetapi dia pun sudah mendengar siapa pemuda itu. Sebagai seorang yang gagah dia pun langsung saja pergi berkunjung ke rumah kediaman Tung Hai Kiam Ong Chu Sek Lem untuk minta pertanggungan jawab orang tua pemuda itu. Dia cukup tahu diri, tidak memperlihatkan kemarahan hanya mohon agar datuk besar itu suka menjodohkan putrinya yang telah ternoda itu Donga Sihan. Akan tetapi, Tung Kiam menyambut permohonan itu dengan marah. Akhirnya, ayah yang malang ini dengan gagah mempertahankan kehormatan pangkat putrinya dan menantang Tung Kiam. Namun, dia bagaikan seekor anjing yang pemberani menantang seekor harimau. Dalam belasan jurus saja, pedang di tangan Maja Pedang itu telah menembus jantungnya dan dia tewas. Mendengar peristiwa ini, gadis itu min pangkat pertanggungan jawab Sihan. Ia malah ditertawakan Latte TKN pada malam harinya, gadis itu pun menggantung memilih mati menyusul ayahnya daripada nel pangkat terhina.
Karena banyak peristiwa seperti itu terjadi, akhirnya banyak gadis yang berhati-hati. Mereka tahu akan ketampanan dan kejantanan Chu Silem, namun mereka tahu pula bahwa pemuda itu hanya mempermainkan cinta seorang wanita, dan akhirnya setelah bosan wanita itu akan ditinggalkan begitu saja. Setelah mendapatkan nama buruk di kalangan wanita, si Han yang tampan itu terasing di kota Xi'an dan sekitarnya. Sukar sekali baginya untuk mendapatkan korban baru. Untuk bermain-main di rumah pelacuran tentu saja dia masih diterima dengan gembira, akan tetapi dia bosan dengan para pelacur itu. Kalau dia mau, tentu saja amat mudah baginya, untuk memaksakan kehendaknya kepada gadis atau wanita yang manapun juga, akan tetapi, dia tidak pernah dan tidak mau melakukan paksaan, tidak pernah mau memperkosa wanita. Ketinggian hatinya, kepercayaan kepada diri sendiri bahwa dia tampan, kaya raya, menarik dan pasti mampu menjatuhkan hati wanita, membuat dia merasa malu dan rendah kalau harus memperkosa wanita. Memperkosa wanita itu berarti dia mengakui bahwa wanita hitam tidak mau menyerahkan diri kepadanya dengan sukarela tidak runtuh oleh rayuannya. Asteris mulailah Chu Shihan mencari pangkat Orban di lain kota, di mana dia belum dikenal orang, walaupun namanya, terutama nama ayahnya, sudah dikenal oleh seluruh dunia Kangou, terutama di bagian timur sepanjang pantai, dari utara sampai selatan. Mulailah dia menjelajahi kota-kota besar dan dusun Detun yang jauh dari tempat tinggalnya, mulai dengan petualangannya menjatuhkan hati wanita, baik yang sepangkat HBB suami maupun yang belum, dengan rayuannya. Tentu saja tidak sembarang wanita, melainkan wanita yang kecantikannya cocok dengan seleranya dan yang memilip hatinya. Dan dia pun mulai jarang berada di rumah. Namun ayahnya, yang tahu akan kesukaan putranya dan sudah sepenuhnya percaya akan kepandaian si Han untuk berjaga diri dan akan kebesaran namanya sehingga takkan ada orang berani mengganggu putranya, mendiamkan saja. Pada suatu hari, ketika matahari mulai muncul di balik tebing sebelah timur yang tinggi, dua orang nampak mendaki tebing, melalui jalan raya yang sengaja dibuat oleh Tung Qiam menuju ke rumah gedungnya. Jalan ini cukup baik, dan dibuat untuk jalan kereta orang-orangnya, juga untuk para tamu yang hendak datang berkunjung. Dua orang itu bukan lain adalah Kui Hong dan Ang Xiang Bewi. Seperti kita ketahui, dalam perjumpaannya dengan Nam Tok yang dianggap musuh besar diserangnya, San Hong menderita luka pukulan Hek In Pai San yang amat dahsyat dan yang mengandung racun sehingga dia terluka hebat di dalam dadanya. Biarpun dia memiliki tenaga Sin Kang yang kuat, namun kalau dia tidak memperoleh pengobatan yang tepat, nyawanya takkan dapat lebih dari setahun umurnya tepat seperti yang diketahui Nam Tok Ong Ang Lengki atau Nam Tok musuh besar itu. Dan sebelum memperoleh pengobatan, dia pian jadi seorang yang lemah karena setiap kali dia pangkat jar ngerahkan Sin Kang, tenaga itu akan memarahkan luka di dalam dadanya yang dapat membunuhnya seketika. Selama dalam perjalanan mereka mencari pengobatan, sikap Xiang Bewi membuat San Hong merasa terharu berterima kasih sekali. Sikap gadis itu amat ramah dan menjaganya dengan penuh ketelitian. Dia merasa seperti dimanja, seperti seorang anak kecil tak berdaya, bahkan untuk makan mereka berdua saja gadis itulah yang selalu berusaha mendapatkannya. Dan hampir setiap hari gadis itu memang pangkat ahya untuk membiarkan ia mengerahkan Sin Kang melalui telapak tangan pada punggung yang terluka, bukan untuk menyembuhkan luka itu, hal ini tidak mungkin, melainkan untuk mengurangi rasa nyeri yang menyiksa diri San Hong. Pagi-pagi sekali tadi mereka berdua meninggalkan kota Xi'an di mana mereka bermalam di rumah penginapan semalam. Lihat, itulah rumahnya, kata Xiang Bewi sambil menudingkan telunjuknya ke arah tebing setelah mereka tiba di bawah tebing. San Hong memandang dan jantungnya berdebar tegang. Dia sudah pernah mendengar para gurunya bercerita tentang seorang di antara para datuk besar dunia Kangou yang berjuluk Tung Hai Kiamong itu. Menurut gurunya, para datuk besar merupakan orang-orang aneh yang kadang-kadang dapat berbuat amat kejam dan aneh. Watak mereka aneh dan sukar sekali didekati. Dia sendiri sudah merasakan keanehan dan kekejaman watak ayah Ang Xiang Bewi, yaitu Nam Tok, seorang di antara pasa pangkat datuk besar itu. Bagaimana sekarang Xiang Bewi Bepayai membawanya ke rumah Tung Qiam yang terkenal jahat? Bukankah itu mencari penyakit saja? Bukan main pangkat hati, bahkan mungkin mereka berdua akan mengalami celaka di tempat itu, pikirnya. Tetapi siapa tahu mungkin karena ayah Xiang Bewi juga seorang datuk besar maka Tung Qiam mau memenuhi permintaan gadis itu. Dia tidak dapat berbuat lain kecuali pasrah, dan satu dia sudah percaya sepenuhnya kepada gadis ini, gawis pangkat berpakaian pria yang wataknya juga aneh, akan tetapi yang sejak dia tahu seorang wanita telah menjatuhkan hatinya. Bailey Moy, aku masih merasa khawatir sekali. Kita berdua belum pernah bertemu dengan Tung Qiam dan engkau sendiri sudah bercerita kepadaku betapa aneh dan jahat wataknya. Aku tidak khawatir terhadap diriku sendiri. Bagaimanapun juga, aku sudah dibayangi maut, akan tetapi bagaimana kalau sampai dia mengganggumu dan sampai dia membunuhmu? Xiang Bewi memandang kepada pemuda itu dan tersenyum manis. Hongko, kalau aku mati, bukankah itu berarti bahwa kita tidak akan saling berpisah lagi? Aku hanya akan menemanimu mati, Hongko. Bukan main merdunya kata-kata itu terdengar oleh telinga San Hong, bagaikan tangan yang lembut mengelus hatinya. Akan tetapi pandang mata gadis itu berseri dan dia tahu bahwa dia itu hanya bergurau. Jangan main-main, Bewi Moy. Aku benar-benar mengkhawatirkan engkau. Tidak perlu khawatir, Hongko. Aku bukan orang yang begitu ceroboh dan bodoh. Sebelum bertindak aku selalu mempertimbangkan dan memperhitungkannya masak-masak. Aku sudah mempelajari watak lipat dari Tung Qiam maka aku berani menemui Irtich, bahkan aku berani menjamin bahwa dia pasti akan mengobatimu sampai sembuh. Marilah, kita percepat langkah kita agar segera dapat bertemu dengan dia. Aku pun agak tegang dan ingin cepat-cepat bertemu dan melihat dia mengobatimu. San Hong tidak membantah lagi, dia sendiri tidak mengkhawatirkan pangkat cirinya, dan kini gadis itu menggandeng tangannya. Betapa HPMS tangan itu, betapa hangat dan penuh ketulus gift di hati. Seorang gadis yang luar biasa. Dia tidak merah dolar kurang dari sama dengan Pecanggung karena andai kata ada orang lain melihat pangkat VTK, apa salahnya kalau dua orang pria muda saling bergandeng tangan sebagai dua orang yang bersahabat karib. Bailey Moy, dia berkata ragu. Apalagi, Hongko,
Di depan mereka yang berada di atas itu, aku harus menyebut engkau bagaimana. Xiao Moi ataukah Xiao Te? Xiang Bewi tersenyum. Terserah kepadamu, Hongko. Kalau orang lain, mungkin, dapat kukelabui dengan penyamaran ini, akan tetapi siapa mampu mengelabui orang macam Tung Qiam? Seperti mengelabui ayahku, sungguh tidak mudah. Orang macam Tung Qiam dan para datuk besar itu, sekali dua kali pandang saja tentu akan tahu bahwa aku seorang wanita. Kalau begitu, mengapa engkau menyamar? Menghadapi seorang Lo Qianwei yang berkedudukan tinggi, bukankah lebih baik kalau berterus terang saja agar tidak menimbulkan kecurigaan? Engkau benar, Hongko. Engkau benar sekali, hampir aku lupa akan hal itu. Dalam pandangan pertama, kita tidak boleh membuat dia curiga atau marah. Tunggu sebentar, aku harus berganti pakaian wanita pangkat. Gadis itu lalu berlari ke balik sebuah batu kering di tepi jalan. Batu itu cukup besar sehingga dapat menyembunyikan dirinya. San Hong tersenyum dan dia pun duduk di atas batu dan menanti dengan jantung talbar. Bagaimana rupanya Xiang Bewi kalau berpakaian wanita, pikirnya dan jantungnya berdebar tegang. Selama ini, Xiang Bewi selalu mengenakan pakaian pria dan juga rambutnya diatur seperti rambut pria sehingga sukar baginya untuk membayangkan Xiang Bewi dapki pakaian wanita. Juga dia tidak mengira bahwa di dalam buntalan pakaiannya itu terdapat pakaian wanita. Tadinya dia mengira bahwa tentu akan lama dia menanti. Bukankah menurut pendapat orang, seorang gadis itu menggunakan waktu yang lama sekali kalau berganti pakaian dan berdandan? Bahkan mendiang ibunya dahulu juga menggunakan waktu paling lama kalau berdandan, sehingga ayahnya sering mengomel kalau mereka hendak pergi bersama dan ayahnya harus menanti sampai lama. Akan tetapi selagi dia masih melamun, tiba-tiba terdengar suara di belakangnya. Hayo, Hongko, dia terkejut. Memang tadi dia duduk membelakangi batu besar itu dan karena tidak menduga gadis itu akan selesai sedemikian cepatnya, maka dia agak terkejut dan membalikkan tubuh. Dan, ia terpesona. Hampir dia tidak percaya bahwa yang berdiri di depannya itu adalah Xiang Bewi. Seorang gadis yang cantik jelita dan manis luar biasa. Wajahnya demikian manis, dengan dagu kecil meruncing, sepasang mata yang lebar dan jeli, tersenyum dengan mulut yang amat manis, dihias lesung pipit. Wajah itu dibedaki sedikit sehingga lebih putih mulu lebih besar daripada biasanya. Hei, Hongko, kau kenapa? Lihat A5A, apakah aku buruk seperti setan maka engkau jemandang terbelalak seperti itu? Tidak, sama sekali tidak. Engkau seperti bidadari. Akan tetapi wajah Ri Pangkat Je berubah lebih merah daripada wajah Xiang Bewi Mek menjadi kemerahan seperti bunga mawar mekar. Imka dia merasa kelepasan bicara dan khawatir kalau *% gadis itu menjadi marah. Akan tetapi ternyata Xiang Bewi tidak marah, melainkan memandang kepadanya dengan mata bersinar, wajah berseri dan bibir yang tersenyum manis sekali. Hongko, pernahkah engkau melihat bidadari? San Hong tertegun, lalu menggeleng kepala. Hanya membaca dari dongeng dan mendengar cerita mendiang ibu. Tapi aku pernah melihat bidadari dalam mimpi. Seperti apa macamnya? Pendeknya, ia wanita yang paling cantik jelita, tidak ada cacat celahnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki seperti, engkau inilah. Kembali San Hong terkejut dan merasa telah kelepasan bicara. Wah, engkau merayu, Hongko, apakah rayuanmu itu rayuan gombal? San Hong terbelalak. Apa itu gombal? Dia memang tidak mengerti. Gombal adalah kain yang lapuk compang camping, kotor dan tidak ada harganya sama sekali, benda yang busuk dan buruk. Rayuan gombal berarti ruian yang busuk, palsu, menjilat dan mencari muka pound sterling berpamrih, pendeknya bukan pujian yang keluar dari hati yang murni. Sama sekali tidak, Bewi Mofmu memujimu karena dorongan hati yang merasa kagum. Sebagai seorang pemuda engkau amat tampan, dan aku tak pernah membayangkan bagaimana keadaanmu sebagai seorang gadis. Dan ternyata, engkau memang, cantik jelita dan manis sekali. Yeje dengan sikap elpan Xiang Bewi menjura. Terima kasih atas pujianmu, HBN Pangkat. Dan marilah kita cepat mendaki bukit ini. Siapa, tak pangkat dari atas sana Tung Qiam sudah melihat kedatangan kita dan dia menjadi curiga kalau kita berlama-lama di sini. Sambil berkata demikian, Xiang Bewi lalu memegang tangan San Hong dan seperti tadi menggandeng tangan pemuda itu diajak melanjutkan perjalanan. San Hong merasa betapa jantungnya berdebar tegang. Biarpun sudah sering gadis itu menggandeng tangannya dengan akrab seperti dua orang sahabat baik namun sekali ini sungguh lain rasanya. Apalagi dari pakaian Xiang Bewi terhambur keharuman bunga, membuat hatinya semakin berdebar. Tangan itu mendadak saja menjadi terasa lebih hangat, lebih lembut dan lunak. Dia sama sekali tidak tahu betapa darah itu pun berdebar, penuh ketegangan, bukan karena tangan mereka saling menggandeng, melainkan karena kekhawatiran. Xiang Bewi sudah mendengar banyak tentang Tung Qiam dan mengetahui bahwa mereka berdua seperti sedang menghampiri sarang harimau yang amat buas dan berbahaya. Banyak sekali kemungkinan mereka tidak akan dapat turun lagi dari bukit ini karena pedang timur itu kabarnya amat ganas dan bukan manusia biasa, melainkan iblis sendiri yang mudah saja membunuh orang tanpa sebab kalau hatinya sedang tidak senang. Akan tetapi, terpaksa dia mengajak San Hong menghadap datuk besar itu, karena selain ayahnya, yang pasti tidak Mikvie mengobati San Hong, satu-satunya orang yang kiranya dapat menolong pemuda itu adalah Tung Qiarji. Ia mendengar bahwa Tung Hai Kiam Ong Chusek pangkat Lem selain memiliki ilmu pedang yang membuat C pangkat juluki Raja Pedang Lautan Timur, juga terkenal sekali dengan keahliannya ilmu pengobatan tusuk jarum tidak ada penyakit yang tak dapat dia sembuhkan, tit pangkat Ki ada luka beracun yang tidak dapat dia sembuhkan, asterismu saja kalau memang belum saatnya orang ita nati. Jarum J aramnya amat terkenal, bahkan ada yang bilang lebih berbahaya daripada pedangnya. Jaf THP jaram itu selain dapat dipergunakan sebagai alat TKP biojibatan, juga dapat dia pakai sebagai alat pembunuh yang mengerikan. Kalau sudah mendengar bahwa datuk ini ganas, kejam dan tidak lumrah manusia, mengapa Xiang Bewi berani mengajak San Hong berkunjung ke lembah dan tebing curam itu? Apakah itu bukan berarti ia mencari penyakit dan bunuh diri?
Sama sekali tidak, Xiang Bewi bukanlah seorang gadis bodoh. Sebaliknya malah, ia amat cerdik. Ia mendengar pula bahwa di samping kehebatannya itu Tung Qiam terkenal sebagai seorang yang tinggi hati, angkuh dan sombong. Mungkin agak mirip ayahnya sendiri, memandang rendah orang lain dan tak pernah mau mengaku kalah. Watak inilah yang membuat ia memberanikan diri mengajak San Hong menghadap datuk itu. Ia mendapatkan akal untuk memaksa datuk besar itu mengobati San Hong, dengan mempertahankan watak sombongnya itu. Tentu saja perbuatannya ini bukan tidak mengandung bahaya besar bagi dirinya sendiri pula. Dua orang muda itu kini berdiri di luar pintu gerbang besar di mana terdapat 5 orang penjaga yang wajahnya bengis dan tubuhnya kekar. Selalu ada 5 orang penjaga di pintu gerbang ini. Mereka itu adalah anak buah Tung Qiam yang semua berjumlah 25 orang, tinggal di pondok-pondok yang dibangun di Su dan Ap kebun paling belakang. Mereka menjaga pintu gesibang, masuk ini siang malam, bergiliran dan setiap rombep gang terdiri dari 5 orang. Mereka adalah anak buah yang, rata-rata memiliki kepandaian silat dan tenaga yang besar, dan amat patuh dan setia kepada Tung Qi. Pangkat Riang menggaji mereka dengan royal sekali. 5 orang itu segera keluar dari dalam gardu dan berdiri berjajar menghalang pintu masuk. Mereka sudah biasa menerima pangkat kewatangan tamu-tamu, yaitu para tokoh Kamol, orang-orang sesat yang datang untuk mengaturkan persembahan mereka kepada si Datuk Besar Tung Qian. Oleh karena itu, mereka pun kini menyambut San Hong dan Xiang Bewi dengan sikap tegas namun hormat, mengira bahwa 2 orang muda ini tentu tamu-tamu yang hendak mengirim persembahan pula. Bagaimanapun juga, mereka agak heran melihat munculnya seorang gadis yang cantik molek karena belum pernah ada gadis cantik datang berkunjung, kecuali kalau gadis itu dibawa oleh kongcu mereka, yaitu Chu Sihan. Harap berhenti dulu, berkata kepala rombongan penjaga itu yang bermula hitam dan wajah yang sudah menyeramkan itu ditambah lagi dengan brewok yang memenuhi mukanya. Kalian siapakah dan ada keperluan apa datang ke tempat ini? Jilid 12. Karena dia hanya dibawa oleh Xiang Bewi, maka San Hong tidak mampu menjawab dan menyerahkannya saja kepada gadis itu yang sudah melangkah maju. Dengan wajah berseri dan sikap manis gadis itu berkata, "Selamat pagi, kawan-kawan. Kami berdua kurang dari Jetan, dari tempat yang jauh sekali, dari selatan dan kami ingin berjumpa dengan majikan kalian. Harap laporkan kedatangan kami." 5 orang penjaga ITP pangkat taling pandang dan mengerutkan alis. Gadis yang demik pound sterling, fantik dan lincah, dan agaknya sama sekali tidak ragu-ragu, tidak rikus seolah-olah sudah mengenal baik jenajikcan mereka. Mudah mereka duga bahwa tentu gadis ini seorang di antara kekasih majikan muda mereka. Memang majikan muda mereka mempunyai banyak kekasih dan kesemuanya gadis-gadis atau janda-janda muda pangkat yang cantik jelita. Sayang sekali, Nona, Chu Kongcu tidak berada di rumah. Sudah hampir seminggu dia pergi dan entah kapan pulangnya, kata si brewok. Siapa mau bertemu dengan Kongcumu? Kata Xiang Bewi. Ia tidak tahu siapa yang dimaksudkan dengan Chu Kongcu itu, akan tetapi sudah jelas bukan Tung Qiam. Aku ingin bertemu dengan Tung Hai Kiam Ong Chu Sek Lem. Kini si brewok dan teman-temannya terbelalak. Betapa beraninya gadis ini. Sama sekali tidak menghormati majikan mereka. Belum pernah ada orang berani menyebut nama majikan mereka begitu saja, seperti orang menyebut orang lain yang berkedudukan sama. Biasanya, orang-orang yang datang menyebut majikan mereka Lo Qianwei atau Beng Chu, atau bahkan ada yang menyebutnya Ong Ya. Akan tetapi gadis muda ini menyebutnya begitu saja pada nama dan julukannya. Si brewok mulai merasa tidak senang, apalagi setelah dia tahu bahwa gadis ini bukan kekasih kongcunya. Kalau kekasih kongcunya, tentu dia tidak berani bersikap kasar, apalagi main-main menggodanya. Gadis ini adalah seorang tamu kurang ajar dan bukan sahabat kongcunya. Timbuloh, Keikman hatinya mempermainkan gadis yang cantik pangkat Jelfta ini. Si brewok tersenyum dan mengelus kumis cek Lisivewoknya. Nona, tidak mudah menghadap majikan kami. Beliau sedang menerima belasan orang tamu, tokoh-tokoh besar dunia Kamol, maka tidak boleh diganggu. Selain itu, juga untuk dapat menghadap beliau, ada syaratnya. Apa syaratnya? Xiang Bewi bertanya, tanpa menduga buruk. Apakah kalian minta uang makan? Jangan hotfight, aku bukan orang yang pelit. Si brewok tersenyum. Hehehe, bukan hanya itu syaratnya, Nona. Kalau ada seorang wanita minta menghadap majikan kami, maka ia haruslah kami geledah dulu, kami periksa kalau ia menyembunyikan sesuatu di tubuhnya. Nah, masuklah ke dalam gardu kami, Nona. Aku hendak memeriksa seluruh pakaian dan badanmu. Hehehe. Wajah Xiang Bewi seketika berubah merah sekali. Biarpun ia seorang gadis yang tak pernah diganggu orang karena tidak ada yang berani, namun ia maklum bahwa di balik kata-kata si brewok itu terdapat suatu kecabulan yang Quran ajar. Akan tetapi, ia tersenyum semakin manis. Bagi orang yang mengenal gadis ini, senyum itu berarti bahwa Xiang Bewi marah bukan main dan ia telah menjadi seorang yang amat berbahaya. Akan tetapi si brewok dan teman-temannya tidak mengenalnya, maka senyuman manis itu dianggap oleh si brewok bahwa gadis manis itu memberi tanggapan yang baik. Hahaha, marilah Nona. Setelah ku periksa, baru engkau boleh menghadap majikan kami. Kata pula si brewok dan dia menjulurkan tangan kanannya untuk meraba dagu yang manis itu. Plak, tangan itu tertangkis ejan si brewok meringis kesakitan. Marahlah dia, matanya tenvetot dan dia berseru kepada 4 orang kawannya. Perempuan ini mempunyai niat buruk, tangkap dia. 4 orang itu seperti JFBPR lumba maju. Siapa orangnya tidak akan menjadi giras GPS sekali diberi kesempatan untuk menangkap seorang pangkat gadis cantik seperti itu. Setidaknya mereka mendapatkan kesempatan untuk merangkul, meraba, membela. Bagaikan 4 ekor serigala kelaparan, mereka LTP pangkat-pangkat nubruk ke arah Xiang Bewi dari 4 penjuru tertawa-tawa. Akan tetapi, tubuh Xiang Bewi berputar menyambut mereka dengan tamparan dan tendangan dan tahu-tahu 4 orang itu telah terpelanting dan roboh. Peristiwa ini amat mengejutkan mereka berempat, juga si brewok terbelalak. Baru mereka berlima tahu bahwa gadis ini bukan orang sembarangan. Demikian cepat gerakannya sehingga tanpa mereka ketahui bagaimana caranya, tahu-tahu 4 orang itu telah roboh.
Mereka menjadi marah. Cepat mereka bangkit lagi dan kini tangan mereka telah mencabut golok yang tadi terselip di punggung. Mereka masih merasa penasaran karena mereka tidak dapat percaya bahwa seorang gadis muda mampu merobohkan mereka berempat dan segebrakan saja. Padahal, mereka itu adalah jagoan-jagoan yang bukan saja memiliki tubuh yang kekar dan kuat, tenaga yang besar, juga memiliki ilmu silat yang mereka anggap sudah amat tinggi. Perasaan malu dan marah membuat mereka tanpa dikomando lagi mencabut golok dan kini mereka menyerang Xiang Bewi dengan penuh nafsu membunuh. Akan tetapi tingkat kepandaian para penjaga itu masih jauh terlampau rendah bagi Xiang Bewi, dan gerakan golok mereka baginya lambapuan lemah maka, begitu tubuhnya berkelebat, ia 6 erelen lenyap dari kepungan 4 orang itu, dan sebelum mereka tahu di mana adanya gadis yang mereka kerdewekat, tiba-tiba saja kaki tangan gadis itu menyambar Nidneller dan untuk kedua kalinya mereka pun terpelanting roboh. Akan tetapi sekali ini, golok mereka terlempar dan mereka pun mengadu-adu dan tidak dapat segera bangkit. Si Brewok juga marah, dia sudah mencabut goloknya, agaknya dia memang bandel. Melihat 4 orang kawannya roboh pangkat, dia masih nekat dan menyerang dengan sambaran goloknya ke arah kepala Xiang Bewi. Gadis ini mengelak dengan mudah dan ketika golok menyambar lewat, ia menggunakan tangannya menampar ke arah pundak kanan lawan. Plak, si Brewok melepaskan goloknya dan dia pun berteriak-teriak kesakitan lalu menggunakan tangan kiri untuk menggaruk pundak yang ditampar tadi. Baju di bagian pundak robek dan kulit pundaknya nampak merah sekali, dan rasanya gatal bukan main, gatal panas dan nyeri. Kalau kau garuk terus, lenganmu akan makin membusuk, kata Xiang Bewi. Nah, sekarang beritahukan kepada Tung Qiam bahwa aku Nona Xiang datang untuk menguji kepandaiannya. Berkata demikian, gadis itu menggerakkan kakinya dan sekali menendang, tubuh si Brewok terpental sampai beberapa meter bergulingan ke arah pendapa gedung. Kini si Brewok sudah kehilangan kegarangannya. Dia maklum bahwa gadis itu lihai bukan main, bahkan berani menantang majikannya. Dan dia pun gelisah dan ketakutan melihat betapa pundaknya itu semakin membengkak, semakin nyeri dan gatal-gatal. Tahulah dia Aipfa gadis itu telah memukulnya dengan pukuli beracun. Maka, tanpa berani menengok lagi, dia pun lalu asteris ketrina memasuki gedung dan langsung dia menghadap majikannya yang sedang menerima tamu-tamunya di ruangan tamu yang luas, di bagian belakang gedung. Masuknya si Brewok Ye Pound Sterling hak pangkat huyung-huyung ke dalam ruangan yang luas menarik perhatian mereka yang sedang makan minum di dalam. Ada belasan orang duduk menghadapi meja panjang dan mereka sedang makan minum dalam suasana gembira, dilayani oleh pelayan-pelayan wanita muda yang cantik-cantik dan genit. Di kepala meja duduk seorang laki-laki berusia 60 tahun, bertubuh sedang dan gagah wajahnya tampan dan matanya mencorong penuh wibawa. Melihat pria yang berpakaian rapi dan tidak nampak membawa senjata ini, sungguh tidak begitu mengesankan dan agaknya tidak patut mendapat julukan Raja Pedang. Bahkan sebatang pedang pun dia tidak membawanya. Namun jelas betapa belasan orang yang nampaknya lebih menyeramkan, yang duduk menggapi hidangan dan makan minum dengan lahapnya, tunduk dan hormat kepada Tung Qiam. Setiap kali Tung Qiam yang menjadi tuan rumah mengangkat cawan arak, tentu mereka semua juga segera mengangkat cawan arak masing-masing dan minum dengan sikap gembira. Begitu si Brewok tanpa dipanggil memasuki ruangan itu dengan terhuyung-huyung, 2 orang pelayan wanita yang tadinya melayani dengan sikap luas dan genit, sekali meloncat sudah berada di kanan kirinya dan pedang di tangan mereka telah ditodongkan ke arah dada dan leher si Brewok. Betapa cekatan gerakan mereka itu, jauh lebih cekatan daripada gerakan si Brewok dan kawan-kawan. Tung Hai Kiam Ong Chu Sek Lem mengangkat muka memandang si Brewok sejenak dan melihat betapa si Brewok menderita kesakitan dan sepeperti Hepdak menggaruk-garuk pundaknya, dia pun Hefsita dengan suara mengandung kejengkelan. Apa nyawamu sudah rangkap maka berani masuk tanpa kupanggil? Si Brewok menjadi Ervim dan dia pun menjatuhkan diri berlutut, menghadap asteris majikannya. Mohon ampun, Loya, hamba terpaksa menghadap tanpa diperintah, karena ada jeborah nona yang datang memaksa hamba. Hamba berlima telah dirobohkan, bahkan hamba menerima pukulan beracun di pundak, aduh. Sepasang alis itu berdiri dan mata yang tajam itu semakin mencorong. Goblok kamu, tidak malukah 5 orang dirobohkan seorang nona? Siapa dia dan apa maksudnya membikin ribut di sini? Iya Nona Xiang yang katanya datang untuk menguji kepandaian Loya. Apa, Siang, dan pukulan beracun, hayo engkau merangkak ke sini. Perintah Tung Qiam sambil bangkit dari kursinya dan melangkah ke tengah ruangan itu. Si Brewok benar-benar merangkak menghampiri majikannya, persis seperti seekor anjing ketakutan. Setelah tiba di depan kaki Tung Qiam, dia berlutut. Sejenak datuk besar itu menunduk dan memandang ke arah pundak yang telanjang itu. Kulit pundak itu merah sekali, ada bintik-bintiknya. Engkau ditampar dengan tangannya, tanyanya, mengerutkan alis. Benar, Loya, Siang, agaknya ini tanda pangkat J pangkat memperkenalkan diri dari Namtok. Pok dan Katen macam ini saja dipamerkan di sini. Dia menoleh kepada seorang gadis pelayan. Ambilkan kantung ambon batanku di kamar. Gadis berpakaian meraler persensia itu mengangguk lalu cepat meninggalkan ruang asteris tak lama kemudian ia sudah datang kembali membawa sebuah kantung kain kuning. Tung Qiam menerima kantung itu, membukanya dan mengeluarkan sebuah pangkat bungkusan terisi jarum-jaramnya. Dengan sebatmik jarum perak, dia lalu menusuk sekitar pangkal pundak dekat leher, kemudian menusuk-nusuk pundak yang terluka, dan membubuhkan obat berwarna putih. Seketika gatal-gatal Iu lenyap ketika jarum-jarum itu dicabut. Si Brewok memberi hormat dengan girang dan berulang-ulang menganggukkan kepala menghaturkan terima kasih. Sudah, pergilah dan surah Nona Siang itu datang ke sini. Pukulan beracun macam ini saja dipamerkan. Permainan kanak-kanak. Kata Tung Qiam, hayo surah gadis itu ke sini atau kuseret ia. Tanda seru petik 2, tiba-tiba pintu terbuka dan muncullah Siang Bewi bersama San Hong di ambang pintu. Tidak perlu dipanggil, tidak perlu diseret, Lo Qian Pei. Aku sudah berada di sini untuk menguji nama besar Tung Hai Kiam Ong sebagai ahli tusuk jarum.
Wajah Tung Qiam berubah merah dan alisnya berkerut, matanya mencorong ketika dia memandang wajah gadis cantik manis itu. Betapa lancang dan beraninya gadis muda itu, di depan para tokoh Kamo mengeluarkan kata-kata menantang seperti itu. Kalau saja dia tadi tidak mendengar bahwa gadis itu siang dan mengingatkan dia akan Namtok yang juga siang, tentu sekarang juga Aveida turun tangan membunuhnya. Maka, sebagai pengganti kemarahannya, tangannya menyambar sebuah cawan arak yang masih penuh arak dan merupakan cadangan, belum diminum, kemudian dengan gerakan cepat dia melemparkan cawan berisi, arak lebih besar dari itu ke arah Siang Bewi sambil membentak. Bocah lancang, terimalah suguhan kami ini. Bagaikan senjata Vaisia yang amat berbahaya, cawan arak itu melunflar dengan kecepatan kilat ke arah dada Siang Bewi pangkat hatebatnya, tidak ada setetes pun arak tumpah dari dalam cawan. Semua orang yang duduk di ruangan itu memandang dan mereka semua maklum betapa berbahayanya sambitan cawan arak itu yang dilakukan dengan pengerahan tenaga Sinkang. Akan tetapi, Siang Bewi bersikap tenang saja dan ia menjulurkan tangan kanan menangkap cawan arak yang meluncur ke arahnya sambil miringkan tubuh dan semua orang memandang kagum karena gadis itu mampu menangkap cawan tanpa menumpahkan setetes pun arak dari cawan itu. Sambil tersenyum manis sekali Siang Bewi berdiri dengan luas, cawan arak di tangan kanan dan ia memandang kepada tuan rumah. Terima kasih, Lo Cian Pue Tung Hai Kiam Ong Chu Sek Lem, dan para Lo Xianwei yang hadir, mari kita keringkan cawan untuk menghormati Chu Lo Xianwei. Ia mengangkat cawan itu dan semua tamu dengan gembira menyambut ajakan gadis itu, semua mengangkat cawan dan minum arak dari cawan masing-masing untuk menghormati tuan rumah. Siang Bewi juga minum araknya sampai habis dengan sekali tenggak. Terima kasih, Lo Cian Pue. Kata lagi gelmis itu dan sekali ia melontarkan cawan kosong, cawan itu terlempar dan berputar-putar kemudian jatuh ke atap persen meja, mendarat dengan lunak. Semua tokoh Ye pangkat yang duduk di situ mengangguk-angguk dan memuji. Masih semuda itu, seorang wanita lagi, telah memiliki ilmu kepandaian setinggi itu, sungguh mengagumkan sekali. Sebaliknya, para gadis pelayan memandang dengan penuh khawatir dan iri. Mereka tahu bahwa Meteza pangkat semua sama sekali tidak mungkin dapat mengirhoani kepandaian gadis cantik manis ini, maka kalau sampai, gadis ini ditarik oleh majikan mereka menjadi, kasih, mereka semua mendapatkan seorang saingan berat. Sebagai seorang yang berkedudukan tinggi, Chu Sek Lem yang tinggi hati menjaga wibawanya. Dia tadi sudah menguji, disaksikan banyak tokoh, maka setelah ujian itu dapat lulus dengan baik, dia harus menyambut kedatangan gadis itu sepatutnya. Itulah aturan tak tertulis dalam dunia Kamo. Dia memandang kepada pemuda yang muncul bersama gadis itu dan sekali pandang saja dia tahu bahwa pemuda itu bukan orang sehat, melainkan sedang menderita luka parah sekali. Hal ini dapat dia ketahui dari sinar mata dan wajah pemuda itu. Nah, nona muda, setelah engkau menerima suguhan arakku dengan baik, katakan siapa engkau, apa hubunganmu dengan Namtok dan apa keperluanmu datang ke sini. Siang Bewi tersenyum manis, ia merasa lega dan girang. Bagaimanapun juga, pancingannya berhasil. Tadi ia sengaja melukai si brewok dengan pukulan beracun dari ayahnya sebagai tanda pengenal dan hal itu agaknya benar saja telah menarik perhatian tuan rumah. Kemudian penyambutannya atas ujian Tung Qiam dengan lemparan cawan arak juga berhasil membuat tuan rumah terpaksa menyambutnya dengan patut. Akan tetapi ia tahu bahwa hadil itu bukan berarti bahwa ia dan San Hong akan dilayani dan bebas dari ancaman bahaya maut. Asteris, aku sengaja melukai si brewok dengan tamparan beracun, dan ternyata Lo Cian TPW, Tung Qiam memiliki penglihatan cukup jeli sehingga menduga bahwa aku ada hubungan dengan Namtok. Ketahuilah bahwa aku bernama Ang Siang Bewi, putri dan anak tunggal Namtok. Mendengar ini, semua tokoh Kamo yang berada di situ terkejut dan diam-diam merasa gentar. Nama besar Namtok tit pangkat eskala hebatnya dibanding nama Tung Qiam. Kedua nip ama sama datuk besar yang menakutkan. Hem pangkat Namtok menjadi raja racun di selatan dan Tung Qiam menjadi raja pedang di timur. Di antara kita tidak pernah ada sangkut paut, masing-masing tinggal dalam wilayah sendiri. Kenapa sekarang putrinya datang memamerkan kepandaian? Sengaja Tung Qiam menyebut Namtok raja racun selatan dan dirinya sendiri raja pedang di timur, seolah-olah hendak menonjolkan bahwa raja pedang lebih terhormat daripada raja racun. Lo Cian Pue Tung Qiam, aku sebagai putri Namtok juga menjadi utusannya, untuk menantang Lo Cian Pue mengadu kepandaian. Biar dunia melihat kenyataan siapa di antara Namtok dan Tung Qiam yang lebih pandai dan lebih pantas disebut datuk besar pujaan semua tokoh dunia Kamo. Tung Qiam kembali memandang dengan mata mencorong. Kalau saja tidak demikian angkuh wataknya, merasa malu kalau harus menghajar seorang anak perempuan, tentu sudah dihantamnya bocah yang bermulut lancang ini. Akan tetapi, tiba-tiba dia teringat akan putranya. Pikirnya dan wajahnya berseru. Bukankah sukar sekali mendapatkan seorang calon jodoh yang cocok bagi putranya itu? Dan gadis itu putri Truj dan G pangkat I Namtok. Bocah yang cantik manis, tabah dan kelihatan cerdik, juga memiliki kepandaian yang tidak mahfalum untuk menjadi mantunya. Berapa usiamu sekarang? Tiba-tiba Tung Qiam bertanya. Siang Bewi terkejut dan gadis yang cerdik ini melihat sinar mata yang berseri dari kakek itu, maka ia menjadi waspada. Jauh lebih berbahaya kalau datuk besar ini bersikap ramah daripada kalau bersikap bengis, karena menghadapi orang pangkat yang bengis ia dapat berjaga diri, sebaliknya menghadapi orang yang ramah sungguh dapat membuatmu menjadi lengah. Ia menimbang-nimbang apa maksud yang tersembunyi di balik pertanyaan tentang usia itu. Dan tiba-tiba wajah gadis itu berubah merah sekali. Ia segera dapat menebak. Bukankah tadi si brewok mengatakan bahwa kongcunya tidak berada di rumah? Ini berarti Banwa Tung Qiam mempunyai seorang pulera. Dan kalau seorang ayah yang berpulera menanyakan usia seorang gadis, hal itu hanya menyembunyikan satu saja maksud, yaitu ingin memungut gadis itu sebagai mantu. Usiaku baru 18 tahun, Lo Cian Pue, dan aku sama sekali belum berpikir tentang perjodohan. Sepasang mata datuk besar itu makin mencorong dan hatinya semakin suka kepada gadis itu yang ternyata cerdik sekali sehingga mampu menjenguk isi hatinya. Coba sekarang katakan, yang dikehendaki ayahmu mengutus engkau dan orang terluka parah karena pukulan beracun ini datang ke sini.
Bukan main girangnya hati Siang Dewi, akan tetapi perasaan itu disembunyikannya dalam hati. Memang hebat sekali kakek ini, pikirnya. Melihat dari jauh saja dia sudah tahu bahwa San Hong terluka pukulan beracun. Orang selihai itu tentu akan mampu mengobati San Hong sampai sembuh. Begini, Lo Qianpei, Pef Tamsma, ayahku mengutusku untuk menyampaikan salamnya kepada Lo Qianpei. Biasanya, orang-orang, El pangkat Hakou yang datang menyampaikan salam tepet-tepti, disertai bingkisan berharga. Akan tetapi gadis ini tidak pangkat membawa apa-apa. Hal ini saja dapat dianggap sebagai penghinaan bagi tuan rumah, akan tetapi setelah pajak T pangkatlah lebih besar dari H itu mendengar bahwa gadis ini adalah puteri Nam Tok, mereka pun tidak lagi merasa heran. Bagaimanapun juga, tingkat atau kedudukan Nam Tok dengan Tung Qiam adalah seimbang. Bagus ayahmu si tua bangka beracun itu masih ingat kepadaku. Kata Tung Qiam untuk mengisi kekosongan yang menegangkan karena salam itu tidak disusul bingkisan. Selain itu, ayah mendengar bahwa ilmu pengobatan dari Lo Qianpei maju pesat dan terkenal di seluruh dunia. Akan tetapi ayahku meragukan berita yang sampai ke telinganya bahwa tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan tusukan jarum dari Lo Qianpei. Sejak tadi San Hong hanya mendengarkan saja. Diam-diam dia kagum bukan main. Ternyata Siang Bewi seorang gadis yang cerdik luar biasa, dari kini dia dapat melihat akal bagaimaru yang dipergunakan gadis itu untuk memaksa datuk besar itu mengobati lukanya. Ternyata gadis itu hendak membangkitkan keangkuhan orang itu, menantang dan menyinggung kehormatannya. Sebagai seorang ahli pengobatan, mendengar ucapan gadis itu, berkerut alis Tung Qiam. Benar-benar dia ditantang oleh Nam Tok. Semua orang tahu bahwa nyawa manusia tidak berada di tabgan manusia lain, dan tidak ada obat apapun, pangkat Ang dapat menyembuhkan semua penyakit di dunia ini. Akan tetapi karena ditantang, dia pun berkata dengan lintang. Ang Siang Bewi, katakan kepada ayahmu yang sombong itu. Biarpun kepandianku belum berapa tinggi dalam ilmu pengobatan, akap pangkat Erapi kalau hanya mengobati penyakit dan luka akibat pukulan beracun Nam Tok saja, aku sanggup. Sungguh kepslan sekali, Lo Qianpei. Memang begitulah tantangan, ayah untuk memuji kepandaian Lo Qianpei. Lilep pangkat udara ini bernama Kui San Hong dan oleh ayah dipakai sebagai kelinci percobaan atau ujian. Ayah sengaja memukulnya sehingga terluka parah dan ayah menyuruh aku membawa dia ke sini untuk melihat apakah Lo Qianpei mampu menyembuhkan luka bekas pukulan ayah ini. Menurut pesan ayah, kalau Lo Qianpei tidak mampu, Lo Qianpei sepatutnya mengakui keunggulan ayah. Sebaliknya kalau Lo Qianpei mampu menyembuhkannya, ayah titip salam dan hormatnya disertai pujian dan kekaguman atas kelihayan Lo Qianpei. Wajah Tung Qiam menjadi semakin merah padam. Hatinya terasa panas sekali karena ucapan gadis, itu sungguh merupakan tantangan baginya. Dia marah sekali kepada Nam Tok dan andai kata datuk besar itu berada di depannya, tentu akan langsung diterjangnya dan diajaknya mengadu kepandaian. Akan tetapi, yang berada di situ hanyalah putrinya, seorang gadis yang masih muda sekali maka tentu saja dia merasa malu sekali kalau harus melayani seorang gadis yang belum dewasa benar, baru berusia 18 tahun. Tantangan Nam Tok yang disampaikan putrinya itu diucapkan di depan para tamunya, yaitu para tokoh Kangou. Mereka semua menjadi pendengar dan kalau dia tidak menerima tantangan itu, tentu dia akan ditertawakan dan dijadikan bahan percakapan orang-orang Kangou bahwa pangkat Ham telah kalah oleh Nam Tok. Akan tetapi kalau dia menerima tantangan untuk menyembuhkan korban pukulan beracun Nam Tok yang dia tahu merupakan pekerjaan yang amat sukar, berarti dia seperti dipermainkan oleh Nam Tok. Menjadi serba salah memang, akan tetapi untuk menolak, lebih salah lagi. Tiba-tiba dia tertawa, astris suara ketawanya menggetarkan jantung semua orang dan diam-diam San Hong dan Siang Bewi terkejut. Jes pajak ketawa itu mengandung tenaga hikang yang amat kuat dan kalau suara yang mengandung tenaga kuat itu ada pusatkan untuk menyerang lawan, tentu akan dapat membuat lawan itu roboh tanpa dipukul. Hahaha, Nam Tok yang terkenal di dunia selatan itu ternyata hanya seorang yang licik sekali. Menantang aku akan tetapi menyuruh putrinya, tidak berani muncul sendiri. Akan tetapi, aku sudah ditantang dan tidak akan mundur selangkah pun. Hei, Ang Siang Bewi, engkau putri dan anak tunggal, juga utusan Nam Tok, dengarlah baik-baik. Aku Tung Hai Kiam Ong Chu Sek Lem bukan seorang pengecut, bukan seorang penakut dan selama hidup aku tidak pernah menghindarkan diri dari tantangan siapapun juga. Karena itu, sekarang pun kuterima tantangan Nam Tok itu. Akan kusembuhkan orang ini, akan tetapi dengan syarat, tanpa syarat itu aku tidak sudi. Dia sengaja berhenti untuk menanti jawaban Siang Bewi. Kenapa mesti ada syarat-syarat segala, Lo Qianpei? Siang Bewi maklum bahwa di depan banyak tokoh Kangou ia harus berani menggertak dan menyinggung kehormatan kakek ini agar si datuk besar ini tidak akan menarik kembali segala yang telah diucapkan karena itu tentu akan membuat nama Besami tercemar. Kalau ayahmu sendiri yang datang El pangkat FH, tentu aku tidak akan mengajukan syarat, melainkan langsung saja menantangnya mengadu ilmu. Akan tetapi karena dia licik dan mengutus kamu, maka harus disetujui syaratku. Kalau tidak, aku pun tidak sudi memenuhi permintaannya begitu saja. Nah, kalau begitu sebutkan apa syaratnya, Lo Qianpei. Kalau aku tidak mampu menyembuhkan luka yang diderita orang ini akibat pukulan ayahmu, sudahlah tidak perlu banyak cakap lagi. Tentu para saudara yang hadir ini menjadi DKF akan ketidakmampuanku. Akan tetapi kalau aku berhasil pangkat engkau harus mau menjadi mantuku. Siang Bewi terkejut bukan main. Tak disangkanya akan seperti itu syaratnya yang diajukan oleh tuan rumah ini. San Hong juga terkejut dan kini dia terpaksa membuka mulut karena dia merasa tidak enak sekali kepada gadis itu. Sudahlah, tidak perlu engkau mengorbankan diri terlalu banyak, Bewi Moi. Biarkan aku pergi mencari sendiri pengobatan lukaku. Engkau diamlah saja, Hongko, lalu disambungnya lebih keras. Engkau tidak berhak menentukan karena engkau hanya korban pukulan ayah yang dijadikan bahan untuk mengadu ilmu. Lo Qianpei, engkau sendiri pun tahu bahwa setiap orang gadis itu tentu sepenuhnya milik orang tuanya.
Aku pun demikian, yang berhak memutuskan tentang pernikahanku hanyalah ayahku. Oleh karena itu, kalau Lo Qianpei ingin mengambil mantu padaku, harap Lo Qianpei suka minta kepada ayahku. Hahaha, engkau anak yang licik seperti ayahmu. Kalau kelak ayahmu setuju dan engkau menolak, bukankah engkau berarti hanya akan mengakali aku saja? Hahaha, Tung Qiam tidaklah begitu bodoh. Harus engkau yang lebih dulu menyetujui, soal ayahmu ke pangkat Ak, tentu aku akan menemuinya untuk membicarakan tentang perjodohan itu. Nah, syaratku demikian, Wom kalau aku berhasil menyembuhkan pemuda ini pangkat engkau harus mau menjadi mantuku. Bagaimana, itu tergantung ayahku, gadis itu tetap membantah. Sudahlah, Bewi Mewe pangkat kalau engkau tidak setuju, tidak saja. Aku pun tidak mengharapkan disembuhkannya, kata San Hong. HSSS pangkat The Fofri sajalah kau, Siang Bewi membentak lirih. Kalau begitu, aku pun tidak sudi memenuhi permintaan ayahmu. Kata Tung Qiam tak acuh. Dan jangan kira bahwa aku tidak mampu memaksamu kalau engkau dan ayahmu menolak. Sekarang juga dapat saja engkau kutangkap dan kupaksa menjadi jodoh anakku. Diam-diam Siang Bewi terkejut, orang ini licik dan jahat sekali, dan kalau sampai marah tentu akan melakukan apa saja, sehingga ucapannya tadi bukan sekedar ancaman kosong. Dan tentu saja ia tidak sudi menerima begitu saja lamaran orang ini untuk dijadikan calon istri putranya yang sama sekali tidak dikenalnya dan tidak pernah dilihatnya. Kalau ia kuku menolak, tentu dia tidak akan mau mengobati San Hong. Kalau ia menerima, apa salahnya, menerima hanya agar dia mau mengobati San Hong. Perkara pelaksanaannya, bagaimana nanti saja. Ia dapat membujuk ayahnya agar tidak menerima pinangan Tung Qiam dan andai kata ayahnya ternyata menerima dan menyetujui perjodohan itu, bisa saja ia melanggar janji. Melanggar janji merupakan hal biasa saja bagi golongan ayahnya dan juga Siang Bewi tidak pernah menganggap hal itu sebagai urusan penting. Yang terpenting adalah mencari pengobatan untuk luka yang diderita Sunflower RTG. Yang lain-lain tidak penting. Baiklah, aku menerima. Bewi Moy, diamlah, Hongko, imlemkan urusanmu, melainkan urusan pribadiku. Kata Arnik, Bewi dan pemuda yang menjadi pucat Mumhia itu terpaksa berdiam diri akan tetapi San Hong merasa betapa hatinya sakit. Dia tahu sekarang bahwa Jli Pangkat telah jatuh cinta kepada gadis ini, dan kini Siang Bewi begitu saja menerima pinangan orang di depan awal tiap pangkat hati siapa tidak akan pedih mendengarnya. Akan tetapi, Lo Qianpei, aku menerima asal dipenuhi segala tantangan ayah. Yaitu agar Lo Qianpei dapat menyembuhkan luka akibat pukulan ayah, dan korban ini haruslah sembuh 100% dan kembali sehat seperti sebelum dia dipukul. Tung Qiam tertawa bergelak, bagus, kita telah berjanji dan disaksikan oleh para orang gagah di dunia Kang Ou yang kini hadir. Para sobat yang hadir telah mendengarkan bahwa aku akan menyembuhkan pemuda ini, dan kalau berhasil, maka Nona Ang Siang Bewi Putri Nam Tok ini akan suka menjadi mantuku. Kalau ayahku setuju pula, sambung Siang Bewi cepat. Tentu saja dia akan setuju. Nah, para sobat suka menjadi saksi. Mereka yang hadir bertepuk tangan menyatakan setuju sehingga Siang Bewi merasa betapa mukanya menjadi merah dan jantungnya berdebar, telah melakukan permainan yang amat berbahaya, berjanji nada seorang datuk besar seperti Tung Qiam merupakan pertaruhan nyawa. Namun, ia terpaksa melakukan pangkat Jep itu menolong San Hong, karena kalau ayahnya sendiri tidak mau mengobatinya, hanya tinggal Tung Pangkat Iam seorang inilah yang boleh diharapkan. Kalau Tung Qiam tidak mau menolong, berarti nyawa Saitong akan melayang dalam waktu paling lama setahun. Tung Qiam memberi perintah kepada para pelayan untuk mempersiapkan meja lebar di tengah ruangan itu. Para tamu diperpolijikan menonton, bahkan mereka itu dijadikan saks acar menyebarkan berita ke seluruh Kang Ou bagaimana Tung Qiam menyembuhkan luka beracun akibat pukulan Nam Tok dan dengan demikian memenangkan tantangan Nam Tok. Tentu saja Tung Qiam tidak akan berani demikian congkaknya kalau saja dia tidak sudah yakin bahwa dia akan mampu menyembuhkan San Hong. Tadi diam-diam dia telah memperhatikan wajah pemuda itu untuk mencari tanda-tanda orang terancam bahaya maut akan tetapi, yang didapatkannya adalah tanda bahwa pemuda itu menderita luka di dalam, luka beracun, akan tetapi nyawanya sama sekali belum terancam. Dan memang penglihatannya itu tepat. Nam Tok memberinya pukulan beracun yang racunnya berjalan perlahan-lahan sehingga pemuda itu akan dapat bertahan hidup selama setahun. Dan luka beracun macam ini bagi Tung Qiam tidaklah terlalu sukar untuk dilawan dan dikalahkan. Orang muda, engkau berbaringlah di tengah meja ini, buka bajumu dan menelungkup. Kata Tung Qiam sambil membuka buntalan jaramnya dan memilih beberapa batang jarum, memasukkannya ke dalam cairan yang berada di dalam mangkok besar. Biarpun hatinya masih tidak setuju melihat Siang Bewi mengorbankan diri, mau menjadi calon mantu datuk besar ini untuk menyembuhkannya, namun San Hong tidak melihat jalan lain kecuali menurut apa yang diperintahkan Tung Hai Kiam Ong Chu Seklem. Dia membuka bajunya, lalu merebahkan diri menelungkup pangkat V di atas meja yang panjang itu. Siang Bewi berdiri di dekat meja, memandang dengan hati penuh ketegangan, namun wajahnya cerah, berseri dan ia tersenyum, senyum yang ia sengaja pasang dengan sikap mengejek seolah-olah ia mewakili ayahnya memandang rendah kemampuan Tung Qiam dan memperlihatkan sikap. Tidak percaya bahwa Tung Qiam akan mampu mengobati dan menyembuhkan korban pukulan ayahnya itu. Sebera pangkat memai dengan pengobatan Uya, Tung Qiam lebih dums memeriksa keadaan luka bekas tangan Nam Tok di punggung. Dia melihat bahwa pukulan itu tidak sampai merusak terlalu hebat bagian dalam punggung, akan tetapi hawa beracun yang mengeram di dalam tubuh itu lambat laun akan menjadi pembunuh yang kejam. Memang tidak ada obatnya bagi luka seperti itu, kecuali kalau mengeluarkan hawa beracun itu lebih dulu akan tetapi Nam Tok sungguh licik karena hawa beracun yang disalurkan lewat pukulan telapak tangan di punggung itu telah menyusup ke dalam di antara dada dan perut sehingga tidak mungkin disedot dengan sinkan tanpa membahayakan bagian-bagian lemah di dalam rongga dada. Jalan satu-satunya hanya mencairkannya dengan jalan menusuk saraf-saraf halus dan bagian tertentu sehingga hawa beracun itu akan dapat terseret oleh hawa dalam tubuh dan menguap melalui lubang-lubang kulit tubuh. Memang tidak mudah, akan tetapi dia, ahli tusuk jarum nomor 1 di daerah timur, pasti dapat melakukannya.
Dia pun memeriksa kekuatan pemuda itu, karena untuk menerima pengobatan tusuk jarum membersihkan hawa beracun ini, tubuh si sakit harus memiliki kekuatan yang cukup. Ketika dia menekan tubuh pemuda itu, dia terkejut sekali, terbelalak seperti tidak percaya. Tekanannya bertemu dengan tenaga dalam tubuh yang amat hebat. Padahal, pemuda Im sama sekali tidak mengerahkan tenaga, hal yang remang wajar karena kalau dia mengerahkan tenaga, luka-luka akan menusuknya dari dalam. Dia menekan lagi untuk meyakinkan, kemudian tertawa gembira sambil memandang kepada Xiang Bewi. Hahaha, sekali ini Namtok ketemu batunya dan kecelik. Korbannya ini bukan orang sembarangan, bahkan kalau pukulannya itu tidak beracun, belum tentu pemuda itu roboh om, hahaha. Hei, orang muda, engkau memiliki Tenga Selvi Kang yang amat kuat, mengapa engkau dijadikan N pangkat Orban oleh Namtok? Siapakah engkau sesungguhnya? Namaku Kui San Hong dan Namtok adalah musuh besarku. Kata San Hong terus terang. Ah, begitukah? Akan tetapi mengapa dia mengirimmu kepadaku kalau memang dia musuh besarmu? Lo Qian Pei, engkau hendak mengobatinya ataukah hendak mengajaknya mengobrol? Hongko, engkau adalah tawananku, bukan orang bebas, ingat. Engkau tidak perlu banyak bicara. Lo Qian Pei, memang benar Kui San Hong ini musuh besar ayahku, dan dia ini juga sahabatku. Karena itu, maka ayah masih memberi kesempatan kepadanya dan hanya melukainya saja, belum membunuhnya. Ayah sengaja hendak menggunakan dia sebagai korban untuk mengujimu dan dia mengutus aku membawa Kui San Hong ke sini untuk menguji kepandaianmu mengobati. Kalau dia sudah sembuh benar, sama sekali sembuh, dia masih boleh sekali lagi mencari dan menyerang ayah dan yang kedua kalinya itulah ayah akan membunuhnya. Tung Qiam mengangguk-angguk, tidak heran akan keputusan aneh sekali itu. Bagi dia, skapnya itu memang sudah sewajarnya bagi seorang datuk besar. Dia sendiri pun suka melakukan hal yang aneh arai, di luar dugaan dan perhitungan manusia biasa. Bagus, kalau begitu, aku akan menyembuhkan dia. Pengobatan diftalai. Pertama-tama, dengan jari telunjuknya, Tung Qia menotok San Hong yang menjadi lemas dan tidak tenampu bergerak. Hal ini dilakukan agar semua syarafnya mengendur dan dia tidak akan bergerak selama dalam. Pengobatan, mulai Lam Tung Qia menusukkan jarum-jarum emasnya. 3 buah jarum ditusukkan di ubun-ubun kepala dan kedua pelipis. Lalu tengkuknya ditusuk pula, dan beberapa bagian punggung di sekitar luka. Masing-masing jarum itu dibiarkan tinggal beberapa menit, dicabut ditusukkan lagi di lain bagian. Ketika ia melakukan ini, suasana hening sekali dan semua mata mengikuti gerakan tangannya dengan penuh kagum. Memang tangan itu cekatan sekali, tidak pernah bergetar sedikit pun ketika menusukkan jarum, dan begitu pasti, begitu tepat. Mata itu pun tidak pernah berkedip dan agaknya seluruh perhatian dan tenaga dikerahkan dan dipusatkan pada titik-titik penusukan jarum. Dahi dan leher Tung Qiam penuh keringat dan bahkan dari kepalanya keluar uap putih. Dari kenyataan ini saja jelaslah bahwa dia telah mempergunakan banyak tenaga untuk mengobati luka yang amat berbahaya itu, dan dari ini saja dapat diketahui betapa hebatnya pukulan dari Namtok. Tusukan-tusukan jarum itu berlangsung terus-menerus dan bertubi-tubi sampai 1 jam lamanya itu kemudian disusul dengan pemanasan bagian luka di punggung dengan mendekatkan bara api. Dari dekat meja, dengan sepasang mata pia yang jeli dan amat tajam, Xiang Bewi mengatoti semua gerakan pengobatan itu dan ia melihat betapa perlahan-lahan, wama menghitam di punggung itu semakin menipis dan akhirnya setelah Tung Qiam meloncat mundur dan menjatuhkan diri di atas kursi sambil memejamkan mata, kemudian turun dari kursi dan duduk sila di lantai sambil mengatur pernapasan, ia melihat punggung San Hong sudah bersih sama sekali. Tahu lamia bahwa Raja Pedang Lautan Timur itu telah berhak pangkat menyembuhkan San Hong. Dan bukan mudah pekejaan itu, karena kini buktinya Tung Qiam seperti kehabisan napas dan duduk bersila memulihkan tenaganya. Tak lama kemudian, Tung Qiam bangkit lagi dan wajahnya berseri-seri, senyumnya melebar dan dia menggapai seorang pelayan wanita tercantik, menyuruhnya mengusapi muka dan lehernya yang penuh keringat dengan sapu tangan wanita itu. Dengan penuh gairah dan kasih sayang, pelayan itu melakukan perintah ini. Setelah selesai, Tung Qiam menghadiahinya dengan cubitan di dagu yang manis meruncing itu dan menyuruhnya mundur. Ang Xiang Bewi, lihat, pemuda itu sudah sembuh, tinggal memberinya sebutir pil dan dia akan sehat kembali seperti sebelum dia terkena pukulan ayahmu yang tidak berapa hebat. Lo Qian Pei, memang engkau hebat, akan tetapi kulihat tidak mudah engkau menyembuhkan satu pukulan ayah, dan telah memeras banyak tenagamu. Tung Qiam menghela napas, tidak kusangka bahwa selama hidupku, belum pernah aku melihat bekas pukulan seperti itu. Akan tetapi, bagaimanapun juga, buktinya aku telah mampu menundukkannya, mampu menyembuhkan akibat pukulan itu, bukan? Tung Qiam lirih membebaskan totokan pada tubuh San Hong dan memberinya sebutir pil untuk ditelan. Setelah menelan pihif cem, San Hong merasa betapa tubuhnya segar. Dia jemba untuk diam-diam mengerahkan Sin Kang di dalam tubuhnya dan dia tidak lagi merasa nyeri. Maka, dia pangkat cepat memberi hormat dan bersoja mengangkat kedua tangan ke dada kepada Tung Qiam. Banyak terima kasih atas pertolongan Lo Qian Pei sehingga saya Megis Jadel sehat kembali. Akan tetapi, Ngerung Qiam tidak mempedulikan ucapan terima kasih dari San Hong, melainkan kini dia memandang pemuda itu dengan sinar mata tajam penuh selidik, dan bertanya, orang muda, engkau tadi mengatakan bahwa engkau adalah musuh besar Namtok, katakan, mengapa engkau memusuhinya? San Hong sebetulnya tidak suka membicarakan urusan permusuhannya dengan Namtok karena membicarakan urusan itu hanya mendatangkan perasaan tidak suka kepada Xiang Bewi. Akan tetapi, datuk besar ini baru saja menyembuhkannya, maka bagaimanapun juga dia harus berterima kasih kepadanya. Maka, dia pun menjawab sejujurnya, bahkan jawaban ini seolah-olah dia katakan untuk membela dirinya di depan Xiang Bewi. Karena Namtok telah membunuh ayah dan ibuku. Mendengar ini, tiba-tiba Tung Qian tertawa bergelak-gelak. Dan mendadak pula segera ketawanya berhenti dan kini dia sudah memandang lagi wajah pemuda itu penuh selidik. Siapakah gurumu dalam ilmu silat? Saya murid Tian San Enjiosian. Tung Qian mengerutkan mereka berlima. Alisnya
Murid San Hong mengangguk dan Tung Qiam berkata lagi. Masing-masing dari mereka FDPF akan mampu menandingi Namtok, akan tetapi kalau kelimanya yang maju, belum tentu Namtok kuat bertahan. Bagaimana engkau sampai terluka olehnya? Apa yang membuatmu sampai kalah? Wajah San Hong berubah kemerahan, dia lihai sekali, terutama ilmu tongkatnya dan ilmu pukulannya yang beracun. San Hong dan mengerling ke arah Xiang Bewi dan dia merasa heran sekali melihat wajah gadis itu berseri dan agaknya persen Gadeles itu sama sekali tidak menaruh keberatan mendengarkan percakapan itu, bahkan ada bayangan kegembiraan pada wajah yang cantik itu. Hahaha, tentu saja, Namtok terkenal dengan ilmu tongkatnya dan ilmu pukulan beracunnya. Nona, bukankah ilmu tongkat ayahmu itu Hek Liong Jiochu dan pukulannya adalah Hek In Paisan? Engkau sudah mengetahuinya, Lo Qianpoe. Apalagi hanya pemuda ini, biar Lo Qianpoe sendiri pun tidak akan mampu menandingi ilmu tongkat dan ilmu pukulan dari ayahku. Jelas bahwa gadis ini memandang rendah sekali kepada datuk besar ini walaupun tadi diakuinya ilmu pengobatan dari Tung Qiam yang berhasil menyembuhkan luka yang diderita San Hong. Engkau sombong, Nona, seperti ayahmu. Kau kira ilmu-ilmu ayahmu itu tidak ada yang mampu menandingi? Oh ya, orang muda, apakah engkau akan kembali mengadu ilmu dengan Namtok? Tentu saja, Xiang Bewi mendahului San Hong. Dia akan kembali bersamaku menghadap ayah dan melanjutkan perkelahian mereka. Akan tetapi sekali ini pangkat pasti akan memukulnya sampai mati. San Hong tertegun, sama sekali tidak mengerti akan sikap gadis itu. Bukankah Xiang Bewi selalu melindunginya dan sama sekali tidak menginginkan dia bermusuhan dengan ayahnya? Akan tetapi sekarang, kenapa kepada Tung Qiam gadis itu berwaat demikian? Apa maksudnya, ataukah sikapnya memang sudah berubah? Tung Qiam mengerutkan alisnya, lalu dia tertawa kembali. Agaknya datuk besar ini pun seorang yang pandai sekali menutupi perasaan hatinya. Biarpun dia merasa mendongkol dipandang rendah akan tetapi dia masih mampu menutupi rasa dongkolnya itu dengan suara ketawanya. Bagus, bagus. Orang muda, maukah engkau ikut denganku ke Lian Butia, ruangan berlatih silat, dan akan kuajarkan kepadamu beberapa jurus pilihanku agar engkau dapat menandingi, bahkan mengalahkan Namtok. San Hong memang merasa bingung bagaimana agar dia dapat mengalahkan Namtok yang amat jahat dan kejam yang telah membunuh orang sekampungnya itu. Maka, begitu mendengar betapa datuk besar yang amat lihai ini hendak mengajarkan silat untuk menjatuhkan Namtok, tentu saja dia menjadi girang dan tanpa banyak cakap lagi dia mengangguk dan siap mengikuti datuk besar itu. Tung Qiam berpaling kepada para tamunya, mempersilakan mereka untuk melanjutkan makan minum dan sesudah itu mempersilakan pula untuk kembali ke tempat masing-masing. Lalu dia menyuruh seorang pelayan untuk menyediakan sebuah kamar untuk Xiang Bewi. Engkau boleh tunggu sampai kurang lebih seminggu, baru boleh membawa pemuda ini pulang. Sementara itu, engkau boleh tinggal di sini menjadi tamu sekalian menanti pulangnya Chu Sihan, tunanganmu agar kalian dapat saling berkenalan. Petik 2. Xiang Bewi hendak membantah atau mengeluarkan ucapan yang tidak enak, akan pangkat hatinya terlampau girang mendengar bahwa San Hong akan diberi pelajaran silat oleh datuk besar itu. Dia memang sedang dalam keadaan gembira bukan main. Gembira karena San Hong sudah sembuh San pangkat Jimef, hal itu berarti bahwa satu di antara syarat Aidenis Asteris telah dapat dipenuhi. San Hong sudah sembuh dan pangkat dapat ia ajak menghadapi ayahnya sebagai kaloi pangkat suaminya. Syarat kedua adalah bahwa San Hong harus mampu menahan serangan ayahnya selama 200 furus. Kalau San Hong tidak mendapat gemblengan-gemblengan orang pandai, mana mungkin dapat bertahan sedemikian lamanya. Maka, kini Tung Qiam hendak menggemblengnya walaupun dengan alasan yang sama sekali berlainan, maka tentu saja ia merasa gembira bukan main. Tentang perkenalan dengan tunangan yang bernama Chu Sihan itu, ia tidak peduli amat. Maka, ia pun mengangguk dan mengikuti pelayan cantik yang membawanya ke sebuah kamar yang indah dan mewah yang jendelanya menghadap kebun bunga yang indah. Sementara itu, San Hong diajak masuk ke dalam Lian Butia oleh Tung Qiam. Karena Xiang Bewi tidak diperkenankan bertemu dengan San Hong, apalagi nonton cara pemuda itu digembleng oleh Tung Qiam, maka untuk melewatkan waktu, ia selalu berjalan-jalan di dalam kebun bunga. Memang taman itu indah sekali dan terawat baik. Luas pangkat men ditanami bermacam-macam bunga yang pada waktu itu sedang berkembang. Di tengah taman yang luas itu terdapat beberapa buah pondok kecil mungil yang dicat warna-warni. Juga di antara kelompok PK pondok kecil ini terdapat sebuah danau kecil buatan persentik penuh dengan bunga teratai dan ikan-ikan emas yang gemuk-gemuk. Xiang Bewi senang sekali duduk di vitas bangku panjang yang berkasur di depan pondok Yamege. Menghadap danau, atau kadang-kadang ia mendayung perahu kecil yang tersedia di situ sambil minum asteris anggur. Ia boleh minta makanan atau minuman apa saja dari para pelayan dan di tempat itu ia benar-benar dianggap sebagai tamu agung, apalagi karena semua pelayan menganggapnya sebagai tunangan Kongcu mereka, tentu saja nona itu mereka layani dengan penuh penghormatan. Malam itu adalah malam yang ke-6, Xiang Bewi menghitung. Sudah 6 hari ia tidak bertemu dengan San Hong maupun Tung Qiam. Ia sudah berusaha menyelidiki, namun selalu gagal karena Lian Butia yang berada di bagian belakang bangunan itu selalu tertutup dan terjaga oleh para pelayan wanita. Agaknya para tamu sudah pulang semua sehingga keadaan di gedung itu sunyi. Ia mencoba untuk bertanya kepada para pelayan itu, namun selalu mereka itu menggeleng kepala mengatakan tidak tahu kemana perginya Kui San Hong dan Tung Qiam, walaupun mereka memberi jawaban dengan sikap hormat. Tung Qiam mengatakan akan mengajarkan ilmu selama seminggu kepada Hong Ko, pikirnya. Dan sudah lewat 6 hari, tentu besok, hari ke-7, dia akan membebaskan Hong Ko dan kita dapat meninggalkan tempat yang menyeramkan ini. Bidadari dari manakah duduk termerung seorang diri dan merasa kesepian di sini? Bolehkah aku menemanimu dan bersama-sama, mengusir kesunyian malam terang bulan ini, bidadari Jelabev? Xiang Bewi terkejut, lalu Cep pangkat menoleh. Ia melihat munculnya seorang pemuda, bertubuh sedang dan berwajah tampan, bahkan terlalu jajpan sampai seperti wanita dengan wajahnya yang bev kulit halus dan putih.
Pakaiannya seperti Teva, sastrawan muda, serba bersih, akan tetapi pakaian Slevrawan itu menjadi aneh ketika ia melihat gagang ja pangkat yang tersembul di balik pundaknya. Usia pemuda itu kurang lebih 23 tahun, senyumnya memikat dan engkanya mencorong aneh sehingga Siang Bewi Selpi olah merasa betapa sinar mata yang memandangnya, itu seperti hendak mencopoti pakaiannya dan menelanjanginya. Dan sinar mata itu seperti meraba-raba seluruh tubuhnya sehingga ia diam-diam menggigil ngeri. Kemudian teringatlah ia, mata dan mulut itu, dagu yang membayangkan ketinggian hati. Ah, sudah pasti inilah pemuda putera Tung Qiam yang bernama Chu Sihan itu, tunangannya. Seketika wajahnya terasa panas dan berubah kemerahan. Pemuda itu agaknya memang seorang yang sudah mengenal betul gerak-gerik wanita. Biarpun perubahan wajah yang menjadi kemerahan itu sukar dapat dilihat di bawah sinar bulan, namun agaknya dia mengetahuinya dari gerak-gerik dan sikap gadis itu. Wahai bidadari yang jelita, mengapa wajahmu tiba-tiba menjadi kemerahan, denyut jantungmu menjadi kencang dan dadamu yang indah itu berdebar-debar. Siang Bewi telah mampu menekan perasaannya dan mengembalikan ketenangannya. Diam-diam, ia memuji pemuda ini. Sungguh seorang pemuda yang berbahaya sekali bagi wanita, pikirnya. Tampan, pandai bicara dengan kata-kata yang manis merayu, sakapnya menarik dan menyenangkan. Tentu banyan pangkat sekali wanita yang belum apa-apa sudah bertekuk lutut hanya karena kepandaiannya merayu dan ambil hati, pikirnya. Akan tetapi, ketika ia teringat F% awal kepada pemuda inilah ia hendak dipaksa berjodoh, hatinya menjadi panas sekali karena merasa papasaran. Andai kata tidak ada urusan jodoh itu, tentu ia menyambut pemuda ini dengan lebih ramah karena ia pun seorang yang jenaka dan lincah, tentu akan sen pangkat FTG bertemu dengan orang yang juga jenaka dan pandai bicara seperti pemuda ini. Bukankah engkau ini yang bernama Chu Sihan? Tanyanya. Pemuda itu tertegun, merasa seperti ditodong saja. Sungguh seorang gadis yang luar biasa, pikirnya. Tadi dia pulang dan mendengar dari para pelayan, yaitu gadis-gadis pelayan cantik yang juga menjadi selir-selir ayahnya, juga menjadi para kekasih gelapnya, bahwa di rumah itu kedatangan dua orang, seorang pemuda dan seorang gadis cantik. Si pemuda sedang sibuk di lian butia bersama ayahnya dan katanya tidak boleh diganggu, sedangkan si gadis kini sedang duduk seorang diri di taman bunga. Karena tidak dapat menemui ayahnya, maka dia pun pergi ke taman, hatinya segera tertarik mendengar bahwa di sana malam ini terdapat seorang tamu, seorang gadis cantik duduk seorang diri. Dan kini, gadis itu dengan sikap begitu biasa, terbuka dan tanpa sopan santun, begitu saja mengemukakan dugaannya yang tepat. Agaknya gadis ini pernah mendengar namanya. Gadis itu seolah-olah tidak menghiraukan semua rayuannya tadi, seperti hembusan angin lalu saja. Padahal, lain gadis kalau dirayu seperti itu, bukan hanya menjadi merah mukanya, tapi juga biasanya menjadi lemas, tak mampu bicara dan hanya memejamkan mata ketika jatuh ke dalam pelukannya. Akan tetapi gadis ini seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali, hanya merah mukanya sebentar lalu bahkan menodongnya dengan pertanyaan yang lantang dan satu terbuka. Kini dialah yang menjadi salah tingkah merasa berkurang harga dirinya dan dia pun tersenyum masam, lalu duduk di atas bangku panjang itu, di Siang Bewi. Dan gadis itu tidak berdiri, seolah-olah tidak merasa kikuk melihat ada seorang pemuda desing duduk di sebelahnya. Dia tidak tahu bahwa gadis itu bukanlah gadis dusun pemalu, atau gadis kota yang gedai, melainkan seorang gadis kamau yang sudah biasa bergaul, menganggap sama antara pria dan wanita. Timbul pula harapan Sihan, pemuda itu. Melihat gadis itu memperbolehkan dia duduk di sebelahnya, dia mengira bahwa bagaimanapun juga, gadis ini sudah tertarik kepadanya dan tidak keberatan untuk duduk bersanding. Maka kembali senyumnya menjadi manis menarik dan matanya berkilat. Tentu engkau seorang bidadari tulen yang baru turun dari angkasa melalui sinar bulan. Engkau cantik jelita seperti bidadari dan engkau juga pandai mengenal orang tanpa bertanya dulu, sudah tahu namaku. Tanda seru petik 2, sudahlah, buang saja sikap menjilat-jilat itu, Chu Sihan. Katakan apakah benar engkau Chu Sihan putera Tung Qiam? Kembali senyum di bibir pemuda itu berubah masam. Kurang ajar, pikirnya dongkol, perempuan ini sungguh tidak menghargainya sama sekali. Dia yang menjadi rebutan semua gadis di daerah pantai timur, kini dianggap seperti seorang pelayan saja, bahkan seperti sampah. Memang benar, aku Chu Sihan, putra Tung Hai Kiam Ong Chu Seklem, pemilik rumah ini. Dan engkau ini siapakah, Nona? Namaku Ang Siang Bewi, Nam San Tok Ong Ang Lengki yang menjadi utusan ayah berkunjung kepada Tung Qiam untuk menguji kelandaiannya. Jawaban itu dikeluarkan dan sikap yang tidak kalah tinggi hati, dan sekali ini benar-benar Chu Sihan terbelalak. Tentu, salah tiga ia sudah mendengar akan nama Nam San Tok Ong, datuk sesat yang setingkat dengan kedudukan ayahi, ya. Pelayannya tadi tidak memberitahu sehingga dia terkejut karena tidak menyangka sama sekali. Gadis ini demikian cantik manis, dan sebagai putri Nam San Tok Ong tentu memiliki ilmu kepandaian yang tinggi pula. Jelas bukan seorang gadis biasa seperti yang selama ini dia dapatkan berganti-ganti setiap hari sehingga membosankan. Tiba-tiba saja timbul gairahnya, sedemikian hebatnya sehingga seketika dia pun jatuh cinta kepada gadis itu. Inilah gadis yang selama ini diidam-idamkannya, pikirnya. Cantik, jelita, manis, nampaknya cerdik dan tentu gagah perkasa, putri seorang yang setingkat kedudukannya dengan ayahnya. Pantas menjadi istrinya dia pun melempar kebiasaannya merayu seperti kalau berhadapan dengan wanita biasa dan dia pun cepat bangkit berdiri, lalu bersoja dengan tubuh membungkuk dan sikapnya sopan sekali. Harap engkau sudi memaafkan aku, Nona. Kiranya Angsiosia yang menjadi tamu ayah. Selamat bertemu, Nona dan terimalah hormatku sebagai seorang tamu yang kami hormati. Menghadapi sikap seorang terpelajar seperti ini, tentu saja Siang Bewi terpaksa juga membalas penghormatan itu, dan biarpun kini suaranya halus, namun tetap pangkat sesca ia tidak meninggalkan kepolosannya. Sudahlah, Chu Kongcu, tidak perlu engkau mengambil sikap yang TBR lalu sungkan. Aku menjadi tamu di sini hanya karena harus menanti sampai ayahmu selesai mengajarkan ilmu kepada Kui San Hong.
Mendengar ini, tentu aja si Han menjadi penasaran sekali. Ayahnya mengajarkan ilmu kepada seorang lain. Dia yang tadinya STM, Sitna sama duduk kembali dengan Xiang Bewi, walaupun keduanya menempati kedua ujung bangku sehingga agak berjauhan dalam batas yang sopan, kini Bang Eledel kembali dan kedua tangannya terkepal. Bagaimana pangkat Jaim Jikin ayahnya mengajarkan ilmu kepada orang lain? Siapakah itu Kui San Hong? Tanyanya dan karena marah dan penasaran, dia pun lupa akan sikap sopan santun. Melihat betapa pemuda ini seperti orang penasaran dan marah, Xiang Bewi mendapat kesempatan untuk memanaskan hatinya, juga sekaligus untuk menyatakan perasaan hatinya bahwa ia tidak mau dijodohkan begitu saja dengan pemuda ini. Biarpun harus ia akui bahwa pemuda ini tidak kalah tampan dibandingkan San Hong bahkan lebih pandai mengambil hati, dan dalam hal ilmu kepandaian juga belum tentu pemuda ini kalah, akan tetapi ia sudah terlanjur panas dan tidak suka kalau perjodohan kepadanya dipaksakan seperti itu. Kui San Hong itu adalah calon suamiku, katanya sambil tersenyum manis sekali, matanya ngerling dari samping, amat tajam dan indahnya. Ia melihat dengan jelas betapa sepasang mata pemuda itu terbelalak dan kini pandang matanya mengandung kekecewaan dan penasaran yang lebih besar. Akan tetapi sebelum dia sempat bicara tiba-tiba terdengar suara nyaring. Si Han, engkau baru pulang. Bagus kulihat engkau sudah berkenalan dengan tunanganmu. Dan muncullah Tung Hai Kiam Ong Chu Sek lembab sama Kui San Hong. Tentu saja si Han menjadi terheran-heran mendengar ucapan ayahnya itu. Dia memandang ayahnya, kemudian memandang kepada pemuda sederhana yang muncul bersama ayahnya. Hatinya merasa semakin penasaran. Ayah, apa maksud Yu dengan tunangan itu? Dan mengapa pula ayah mengajarkan ilmu silat kepada orang ini? Dia menuding ke arah San Hong dengan pandang mata tidak sayang, apalagi ketika dia teringat bahwa pemuda Yap bernama San Hong ini diakui sebagai calon suami of gadis cantik itu, gadis yang menurut ayahnya adalah tunangannya. Tung Qiam tertawa, hahaha, tentu engkau heran kalau tidak diberi penjelasan, nona ini adalah putri nampak bernama Ang Xiang Bewi. Ia datang ke sini diutus ayahnya untuk menguji ilmu pengobatan dengan membawa korban pukulan beracun ayahnya, yaitu Kui San Hong ini yang menjadi musuh besar Namtok. Aku menyanggupi akan tetapi Xiang Bewi lebih dulu harus memenuhi syaratku, yaitu ia harus mau menjadi calon mantuku, atau calon istrimu. Si Han mengerutkan alisnya, kalau gadis ini sudah menyatakan mau menjadi calon istrinya, kenapa tadi mengakui bahwa pemuda itulah calon suaminya? Akan tetapi mengapa ayah mengajarkan ilmu silat kepadanya? Kembali pandang matanya menatap wajah San Hong dengan tidak senang. Itu pun perlu kau ketahui. Setelah aku berhasil menyembuhkan San Hong ini, baru ku ketahui bahwa San Hong menaruh dendam kepada Namtok dan dia akan kembali lagi ke sana untuk menantang tanda merek terdaftar Tok berkelahi mati-matian. Maka aku pun melihat kesempatan untuk membalas keangkuhan Namtok dengan mengajarkan beberapa pukulan simpanan kepat pangkat Pekwi San Hong agar dia dapat menandingi Namtok L. Lebih besar dari kini Xiang Bewi melangkah maju, Lo Chian Poe, sekarang sudah tiba saatnya yang kau janjikan. Bukankah Hong Ko ini sudah pangkat era Astris Hie nerima latihan darimu? Sudah, dia memang berbakat dan cerdik sekali. Kalaulah itu, sudah tiba waktunya bagi kami untuk berpami pangkat orang juga aku hendak mengajaknya kembali menghadap ayahku. Mari, Hong Ko, kita pergi sekarang juga. Ayah, yakin benarkah ayah bahwa ia mau menjadi calon istriku? Jangan-jangan ia hanya menipu kita saja. Tiba-tiba si Han berseru. Pada saat itu, Xiang Bewi dan San Hong sudah melangkah hendak meninggalkan taman itu. Tunggu dulu, Xiang Bewi. Tung Qiam berseru dan kedua orang muda itu terpaksa berhenti. Ada apa lagi, Lo Chian Poe? Anakku masih belum yakin bahwa engkau benar mau menjadi istrinya kelak. Hayo kau ulangi pernyataanmu itu, atau aku terpaksa akan menahan kalian. Biarpun hatinya mendongkol bukan main, namun Xiang Bewi yang cerdik itu maklum bahwa mempergunakan kekerasan melawan datuk besar ini, amatlah berbahaya. Apalagi di situ terdapat pula putranya yang Astris, tentu juga amat lihai. Maka ia pun cemberut, apakah kau kira aku ini seorang fas suka menipu dan berbohong? Sekali, berjanji, Tenjek pegang teguh. Lo Chian Poe, engkau sudah mendengar janjiku bahwa aku mau menjadi calon mantumu. Akan tetapi, pernikahan seorang gadis ditentukan oleh keputusan diahnya, maka andai kata ayahku kelak menolak, angker saja aku tidak mungkin memaksanya. Dan tehok pangkat aja aku pun tidak mungkin menentang kehendak ayah, maka biarpun aku mau, jadi atau tidaknya pernikahan itu tentu tergantung dari keputusan ayahku. Jilid 13, bagus, urusan ayahmu serahkan kepadaku. Asal engkau sudah sanggup, sekarang, untuk menyatakan kebenaran ucapanmu bahwa engkau mau menjadi calon istri ya, engkau harus buktikan. Engkau harus membiarkan dirimu dicium oleh putraku dan menyebutnya Koko Kanda untuk membuktikan bahwa pengakuan dan janjimu setulus hatimu. Wajah gadis itu berubah merah sekali. Kalau menuruti hatinya yang panas dan dongkol, mau rasanya ia berteriak memaki ayah dan anak itu. Akan tetapi kecerdikannya membuat dia dapat menduga bahwa datuk itu sedang memujinya dan bahwa ia dan San Hong berada dalam bahaya. Maka, ia pun melangkah maju ke depan Si Han dan berkata dengan suara lembut. Koko Chu Si Han, aku minta dirve dan ia memejamkan kedua matanya, siap menanti datangnya ciuman. Si Han gembira bukan main. Dia pangkat adalah seorang yang sudah biasa melakukan kecabulan. Maka mencium seorang gadis di depan ayahnya atau di depan siapa saja, bukan merupakan pantangan baginya. Maka, dia pun berkata lembut, baiklah, Moi pangkat an pangkat Xiang Bewi, dan terimalah ciumanku, selamat Min, dia lalu merangkul dan mencium kedua pipi gadis as lebih besar dari Ai mengeluarkan suara ngakmok. Setelah dilepas KGP pangkat Meng Bewi mundur, memegang tangan Sun Hong dan menariknya pergi dari situ. Suara ketawa Tung Qiam pangkat Inulah putranya tadi mengantar mereka keluar dari halaman gedung itu setelah mereka keluar dari taman. Mereka lalu berlari cepat, atau lebih tepat, Xiang Bewi menarik tangan San Hong dan mengajaknya berlari cepat tanpa bicara.
Diam-diam San Hong merasa heran sekali karena gadis itu mengajaknya berlari cepat dan tak pernah berhenti, juga bukan menuju ke selatan, melainkan ke utara. Akan tetapi hatinya sendiri sedang mengkal bukan main, maka dia pun diam saja hanya mengikuti gadis itu berlari cepat. Sementara itu, setelah dua orang muda itu pergi, Chu Shihan mencela ayahnya. Ayah, kenapa ayah membiarkan ia pergi? Kalau memang ayah setuju bahwa gadis itu menjadi istriku, aku pun setuju sekali dan mengapa kita tidak menahannya saja di sini dan langsung menjadi istriku? Hahaha, mengapa tergesa-gesa, Shihan? Kalau engkau begitu membutuhkan wanita, engkau boleh mencari di sini juga banyak. Siang Bewi tidak boleh kau perlakukan seperti wanita lain. Bagaimanapun juga, ia adalah putri Numtok. Jangan khawatir, ia pasti akan menjadi istrimu. Bukankah ia sudah menyatakan mau, kejakan tadi membiarkan dirinya kau cium? Hahaha, tapi aku masih belum percaya padianya, ayah. Ia cerdik sekali dan agaknya kita berdua tagar telah menjadi korban penipuannya. Tung Qiam mengerutkan alisnya, apa kau hilang, apa maksudmu? Ayah, ketika Takafili Mikara di sini, ia mengaku bahwa pemuda yang bernama Kui San Hong itu adalah calon suaminya. BMAV itu, ia yang memberitahu begitu, ayah. Kini Tung Qiam mengerutkan alisnya dan berpikir keras. Wah, memang ada dua kemungkinan. Pertama, ia memang utusan ayahnya dan agaknya ia jatuh cinta kepada pemuda yang memusuhi ayahnya sendiri itu. Akan tetapi, ada pula kemungkinan lain. Mungkin ia hanya bermain sandiwara dalam usahanya mencari penyembuhan untuk pemuda yang dicintanya. Bagaimanapun juga, aku kelak dapat menemui Namtok untuk minta penjelasan, sekalian meminangnya dengan resmi. Tapi, pemuda itu harus kubunuh, ayah. Dia menjadi penghalang. Sekarang juga aku akan mengejarnya. Tung Qiu memegang lengan putranya. Jangan, Shihan. Pertama, ilmu kepandaiannya cukup tinggi. Dia murid dari kelimatian San Enjosian, dan dia sudah kuberi beberapa jurus ilmu simpanan yang ampuh untuk menghadapi Namtok. Apakah ayah masih percaya dia benar-benar musuh Namtok? Tentu saja. Kalau bukan, tentu dia tidak dipukul sehebat itu. Pukulan yang membahayakan nyawa Nian pemuda itu kulihat jujur bukan main, tentu tidak mungkin dapat berbohong. Jadi, jangan kejar, biarkan saja dia berkelahi sendiri melawan Namtok. Kak Tunerlu, kelak masih banyak waktu untuk mencarinya. Sekarang yang penting, engkau harus memperdalam ilmu-ilmumu, jangan berkeliaran mencari perempuan saja. Akan tetapi diam-diam Shihan merasa penasaran sekali. Bagaimanapun juga, dia memang merasa perlu untuk memperpangkat Ani Fnu-nya dan agaknya kini ayahnya akan menurunkan ilmu-ilmu simpanannya dan dia harus tekun berlatih diri. Bailey Moy, berhenti dulu. San Hong berseru, mereka telah berlari hampir setengah malam penuh. Kini sinar matahari pagi sudah mulai membayang di ufuk timur. Mereka terus berlari tanpa berkata sepatah pun dan kini San Hong merasa perlu untuk menghentikan gadis itu. Siang Bewi berhenti dan mereka tiba di luar sebuah hutan. Mereka berdiri saling pandang di keremangan subuh is dan keduanya menggunakan sapu tangan untuk mengusap keringat. Bailey Moy, kenapa kita berlari-lari seperti dikejar setan? San Hong mengeluarkan isi hatinya, perasaan penasaran yang pertama. Hongko, kalau hanya setan yang mengejar, aku tidak akan mengajakmu berlari-lari seperti itu. Akan tetapi yang mengejar jauh lebih ganas dan kejam daripada setan, yaitu Tung Qiam dan putranya. Apakah mereka mengejar kita? Kenapa? Belum tentu, akan tetapi besar kemungkinannya. Dan kalau benar dugaanku mereka mengejar kita, maka kalau sampai kita tersusul, kita tentu akan ditawan atau dibunuh. Tapi mengapa? Karena tentu Tung Qiam mengetahui atau dapat menduga bahwa semui, itu adalah siasatku belaka, permainan sandiwara pangkat agan tujuan agar dia mau menyembuhkanmu tidak mungkin. Bukankah dia sudah percaya kepadamu dan telah mengobatiku sampai sembuh? Feng, engkau adalah seorang yang jujur dan belum banyak pengalaman. Engkau tidak tahu betapa berbahaya dan jahatnya orang-orang Kamo dan betapa cerdiknya seorang datuk besar seperti Tung Qiam. Dia tentu sudah tahu akan tipu muslihatku, karena aku telah salah bicara. Sedikit saja salah bicara, dia tentu akan dapat membongkar semua rahasiaku. Salah bicara bagaimana, mengerti, Bailey Moy? Aku tidak, di taman itu, ketika engkau dan Tung Qiam belum muncul, Chu Shihan menemuiku dan mengajak aku bercakap-cakap. Dalam percakapan itulah aku telah kesalahan bicara, aku mengatakan kepadanya bahwa engkau adalah calon suamiku. San Hong mengerutkan alisnya dan dia menjatuhkan dirinya di atas rumput untuk menenangkan hatinya. Siang Bewi juga ikut duduk di atas rumput. Mereka kelelahan, tidak peduli bahwa rumput itu basah oleh embun sehingga membasahi celana mereka. Bailey Moy, 2 kali engkau membohongi Tefkleng dengan mengatakan bahwa aku adalah calon suamimu. Yang pertama kali, engkau membohongi Ayah Mir sendiri. Aku membohonginya agar dia tidak membunuhmu, Hongko. San Hong menghela napas persenap-ang. Justeru alasan itulah yang selalu menyakitkan pangkat hati bila dikenang. Pengakuan calon suami, itu hau pangkat bohong belaka, hanya untuk menyelamatkan dirinya. Dan kali ini, bentuk apa kebohongan itu kau katakan kepada Putel King, Qiam? Karena aku mendongkol sekali kepadanya, karena aku terpaksa harus menyetujui dijodohkan dengan dia. Biar dia tahu bahwa aku tidak suka kepadanya, maka aku katakan bahwa engkau adalah calon suamiku. Lalu, kenapa dengan pengakuan itu maka Tung Qiam akan mengetahui bahwa engkau telah bersiasat? Tanda tanya petik 2. Kenapa engkau begini bodoh, Hongko? Memang aku bodoh, dan aku ingin penjelasanmu. Jawab San Hong, kini tidak merasa sakit hatinya lagi kalau dibodohkan gadis itu. Dia sudah mulai menjadi terbiasa. Setelah kita pergi, tentu anak manja itu akan memberitahukan ayahnya tentang pengakuanku dan tentu Tung Qiam yang amat erdik itu akan dapat menduga bahwa semua yang kulakukan itu hanya siasat belaka untuk menipunya, agar dia mau mengobatimu, mempergunakan kelemahan hatinya yang penuh kesombongan itu.
Dan tentu mereka akan melakukan pengejaran, maka aku memaksamu untuk berlari cepat tanpa henti Mefta. San Hong mengangguk-angguk. Diam-diam dia kagum. Memang gadis ini luar biasa cerdik, berani, tabah, cantik jelita, manis dan Ju pangkat pandai sekali ilmu silatnya. Gadis yang aduhai, tiada pangkat ojeknya di dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi mengaduk hatinya, sudah banyak yang sudah terjawab, di antaranya mengapa mereka lari seperti dikejar setan. Akan tetapi masih ada beberapa pertanyaan lagi asteris menggodanya. Tapi mengapa kita lari dengan meninggalkan semua barang kita? Bungkusan pakaian, cefcan lain-lainnya. Sebaiknya kalau tadi kita ambil duk pangkat barang-barang kita. Dan untuk pakaian itu kita tertawan oleh mereka. Apa artinya pakaian itu dibanding keselamatan kita, Hongko? Tapi tanpa bekal pakaian, kita tidak dapat berganti pakaian. Gadis itu tertawa, suara ketawanya renyah dan ia kini nampak sudah biasa kembali, tidak dicekam kekhawatiran. Kongko, engkau ini ribut soal pakaian saja. Tentu tidak mungkin kita tidak pernah berganti pakaian. Itu tidak sehat dan kotor menjijikkan. Namun, betapa mudahnya membeli pakaian baru. Petik 2, harus memakai uang. Jangan khawatir, perhiasanku selalu berada di saku bajuku. Baru sebuah gelangku ini saja, cukup untuk ditukar dengan 10 setel pakaian untukmu dan untukku, Hongko. Tapi kita butuh untuk makan dan lain-lain. Kalau saja aku dapat membawa kantung emasku itu. Yeay, inikah, bagaikan bermain sulap saja gadis itu sudah mengeluarkan buntalan kain berisi emas milik San Hong. Pemuda itu terbelalak dan menerima baflalan itu. Tapi, bagaimana engkau? Memang sudah kupersiapkan pelarian ini, Hongko. Maka ketika aku menantimu pangkat di taman, buntalan emas itu sudah kubawa. Terima kasih engkau memang cerdik bukan main, Bewi Moi. Tadinya kukira Enjars ini tertinggal di sana, tapi aku pangkat memiliki perhiasan. Aku seorang laki-laki, Bewi Moi. Tentu aku malu sekali kalat harus menerima pakaian hasil penjualan perhiasan. Andai kata engkau tidak membawa emasku ini, aku tentu akan mencari pekerjaan untuk dapat memperoleh uang pembeli pakaian dan makanan kita. Sudahlah, kini kita dapat melakukan perjalanan dengan tenang. Akan tetapi, Bewi Moi, bukankah seharusnya kita menuju ke selatan? Kenapa engkau mengajak aku melarikan diri ke utara? Petik 2. Tentu saja, Hongko. Kalau kita melarikan diri ke selatan, tentu sekarang ini kita sudah dapat dikejar oleh mereka. Tung Qiam dan putranya tentu melakukan pengejaran ke selatan, mengira kita kembali ke sana. Karena itu, aku mengambil jalan memutar, menuju ke utara, kemudian membelok ke barat, baru ke selatan. San Hong merasa bingung, akan tetapi dia hanya mengangguk dan tidak membantah. Bicara dengan gadis ini dia memang merasa ketinggalan dalam segala hal. Dia tidak tahu bahwa memang di samping alasan yang dikemukakan Siang Bewi, gadis ini mempunyai niat lain. Ia ingin memperpanjang perjalanannya berdua dengan San Hong, untuk mengenal pemuda itu lebih baik, dan untuk memberi kesempatan kepada San Hong agar kesehatannya pulih sama sekali dan agar pemuda itu mematangkan ilmu silatnya sehingga kelak akan benar dapat bertahan kalau diuji ayahnya selama 200 jurus. Memang benar pemuda itu telah menerima gemblengan dari Tung Qiam, akan tetapi apa artinya gemblengan yang hanya seminggu itu? Pemuda ini harus menerima gemblengan lain yang lebih hebat, agar dia benar-benar menjadi seorang yang akan